Pau kali Brighton ini. Nolak duit 100 juta pun buat pemain macam Baleba. Kamavinga aja nggak semahal itu kurasa ya kan? Padahal yakin kali aku kalau jadi di MU, datang masih Baleba pas main di MU jadi tak bola Baleba. Gitu didengar pemain-pemain ini si Ten Hag bakal melatih nggak sampai nunggu besok. Malamnya langsung ditelepon orang ini agennya masing-masing. Wah nggak mau tahu, aku carikan aku klub baru. Daripada mati aku main sama si Ten Hag ini ya kan. Kalau Modric mau pakai nomor 10 kek, 14 kek, 28 kek, nggak ngaruh sama dia. Dia bakalan tetap jago. Beda sama Lord Lingard kita. Kalau Lord Lingard kita, beuh. Biawa, out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang bursa transfer musim panas klub-klub top Eropa yang udah ditutup kemarin itu. Kita bakalan bacotin semua mulai dari transfernya Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga sampai ke transfer paling gila satu dekade terakhir yaitu Liga Inggris. Tapi sebelum ke sana, udah rindu kali aku sama kalian wak geng. Udah berapa bulan kita nggak jumpa-jumpa ya kan? Udah berapa nih anak kalian wak geng? Apa udah beranak anak kalian? Terakhir aku ngupload bahas final Liga malam Jumat ya. Final UCL, Club World Cup sampai Liga mulai pun gak aku bahas-bahas ya kan. Waduh, lama juga ya. Tapi gak apa-apa wak geng, aku gak apa-apa, aku bebe aja. Aku ngeninja dari kemarin karena lagi menyelesaikan yang perlu diselesaikan di luarnya YouTube aja. Masih belum sepenuhnya beres sih, tapi mudah-mudahan lancar terus lah dan gak ngeganggu konten kita ke depannya. Anyway, buat kalian yang baru tahu channel ini, aku Cino ya wak geng, salam kenal. Pokoknya inti channel ini adalah bahas bola, ilmu bolanya 14% aja, sisanya bacot. Kalau kalian mau belajar analisa bola, jangan ke sini. Tapi kalau kalian cuma mau nyari hiburan dan bacot soal bola, di sini baru tempatnya. Jangan langsung subscribe, jangan. Tonton dulu, kalau nggak enak subscribe, kalau enak nggak usah subscribe. Kebalik tuh nol. Oh iya kebalik, kalau enak nggak usah subscribe, kalau nggak enak baru subscribe. Udah dibalik tetap terbalik juga dibikin si biau ini. Ya udah lo gak usah banyak bacot ya kan. Video ini bakalan jadi video dengan durasi terpanjang yang pernah aku buat. Gak tau lah berapa menit, kayaknya sejam lebih nih. Kalian tengoklah durasinya. Jadi yang mau makan monggo sambil makan, yang mau tidur juga monggo sambil tidur. Yang penting jangan tidur sambil monggo. Sambil makan, ribet kali pun. Menurutku bursa transfer musim panas kali ini seru kali lah, terutama di Liga Inggris. Soalnya klub-klub besar di sana pada beli striker yang lebih gacor semua. Ada Chelsea yang beli Joao Pedro, ada Arsenal yang beli Vitor Gyökeres, ada juga Liverpool yang beli Ekitike dan Alexander Isak, serta ada MU yang udah beli penerusnya Hollywood. Tapi nantilah kita ke Liga Inggris ya kan, sabar. Nah, liga pertama yang mau kita bahas yaitu Bundesliga. Di Bundesliga, klub pertama yang bakalan kita bahas adalah klub suara Cinol cabang Jerman yaitu Borussia Dortmund. Mereka udah jual beberapa pemain macam Jamie Gittens, Moukoko, Gio Reyna, dan Sebastian Haller. Sebagai gantinya, Dortmund udah beli banyak pemain muda macam Fabio Silva, Chukwuemeka, Aaron Anselmino, dan Job Bellingham, adiknya Jude Bellingham. Kalau aku bilang si Job Bellingham ini nggak ada pendiriannya. Kayak misalnya abang yang masuk SMA Negeri 1 ikut-ikutan juga dia. Aku mau juga lah ke SMA Negeri 1 kata si Job. Terlalu diikutinya kali gaya karir abangnya. Padahal dia udah bagus bisa bawa Sunderland promosi ke IPL. Kenapa lah nggak diteruskan dia main di IPL daripada pindah ke Bundesliga? Mungkin dia mau main aman-aman aja ya kan? Kalau di Bundesliga ke Dortmund udah pasti papan atas lah karena cuma bayar yang jago. Kalau tetap stay di Sunderland, maulah dia berjuang menghindari zona degradasi lawan MU. Kita ke Borussia lainnya yaitu Borussia Mönchengladbach. Kita ngebahas Mönchengladbach ini khusus untuk membahas transfer mega bombastis dari bek andalan Indonesia yaitu Kevin Disch bakar besi. Yang mana dia ditransfer dengan biaya yang sangat-sangat fantastis yaitu gratis. Kevin Disch sebenarnya udah deal sama Mönchengladbach dari Januari kemarin. Menurutku pilihan Kevin Disch ke Mönchengladbach ini pilihan yang cukup bagus buat peningkatan karirnya ya kan? Karena secara klub dan liga ada peningkatan dari Copenhagen ke Mönchengladbach dan dari Liga Denmark ke Bundesliga. Nanti habis dari Bundesliga naik lagi dia ke liga yang levelnya lebih jauh lagi yaitu Liga 1 kita. Sukses lah ya buat Bang Kevin Disch. Menarik kita tunggu duel Kevin Disch lawan Munchen nanti. Bakal lawan Harry Kane Bang Kevin Disch kita ya kan? Harry Kane tinggal pilih nih mau mandul gol sendiri apa dimandulin sama Bang Kevin Disch. Aku yakin Kevin Disch ini bisa menembus tim inti Mönchengladbach. Kalau nggak tembus berarti lagi ikut demo dia kurasa. Kita pindah ke panitia Bundesliga yaitu Bayern Munchen. Di bursa transfer kali ini Bayern Munchen udah lepas beberapa pemainnya. Ada Thomas Muller, Leroy Sané, dan Eric Dier yang kontraknya habis. Serta Matistel dan Joao Palhinha yang pindah ke Tottenham. Bukannya si Matistel ini cuma dipinjamin aja ya Nol? Awalnya sih gitu biawa. Tapi setelah manajemen tahu dia bukan pemain yang pintar, akhirnya dijual secara permanen. Emang manajemen Bayern tahu dari mana kalau dia bukan pemain pintar Nol? Ya dari pilihan klubnya lah. Mana ada pemain pintar yang mau gabung ke Tottenham soalnya.
Nah, sebagai gantinya, Bayern Munchen udah datangin beberapa pemain baru. Ada Jonathan Tah, Biskov, Luis Diaz, dan yang paling anomali diambil orang ini pula sang lord dari Chelsea, Nicolas Jackson. Jujur aja nih Wak, geng, sebetulnya bingung juga aku kenapa Bayern mau ngambil si biawak satu ini. Padahal masih banyak striker lain yang lebih bagus daripada si Jackson. Gak usah lah striker mahal-mahal macam Sesko atau Gyökeres. Pemain biawak lain macam Choupo-Moting aja lebih bagus daripada dia, aku rasa. Cuma sebenarnya transfer ini hampir gagal karena sempat mau di-cancel Chelsea gara-gara mereka takut krisis striker. Tapi rupanya nggak jadi karena udah dapat mengganti. Terpaksa lah dengan senang hati mereka buang lagi si Jackson ini. Ya kalau Munchen udah tahu lah kita ya kan. Striker ampas macam Choupo-Moting pun bisa berguna kalau di Munchen ini. Apalagi kayak di Dier Jackson ini. Mungkin bisa lah dia berguna. Apalagi nanti dia mainnya sama Michael Olise. Mau lah nanti jadi duet Michael Jackson orang ini ya kan. Lanjut kita ke RB Leipzig. Kalau RB Leipzig, aduh kasihan kali lah. Banyak kali pemain inti mereka yang cabut juga, macam Xavi Simons, Sesko, dan Openda. Penggantinya belum terlalu proven juga aku rasa. Tapi yang menarik sih katanya si Konrad Harder ini yang dibeli buat gantiin Sesko. Kita tengok aja lah ya kan, RB Leipzig ini gini-gini aja dari kemarin. Kayak mau melawak tiba-tiba jago. Kayak jago tiba-tiba mau melawak. Mungkin di RB Leipzig itu singkatan dari Rungkat Bos kali ya. Next, kita pindah ke klub yang paling ajojing kali di bursa transfer kali ini, yaitu Bayer Leverkusen. Tunggu, jangan ketawa dulu Glenn. Meskipun tahu aku, Glenn ketawa karena si botak ini. Tapi sabar Wak, geng, sabar. Kita bajutin dulu pelan-pelan. Musim ini Bayer Leverkusen bakal mengalami perubahan besar. Xabi Alonso, sang maestro yang memberikan gelar pertama Bundesliga buat klub ini, cabut. Dia cabut, ikut-ikutan juga beberapa pemain bintang Leverkusen pada cabut. Ada Florian Wirtz dan Frimpong yang pindah ke Liverpool. Jonathan Tah ke Bayern Munchen, serta Granit Xhaka yang pindah ke Sunderland. Sebenarnya mungkin pemain-pemain ini bisa aja bertahan kalau misalnya yang gantiin Xabi Alonso itu pelatih mentereng macam Zidane misalnya. Atau Ancelotti, atau Alex Ferguson ya kan. Tapi ini yang gantiin dia, tengoklah si Erik ten Hag Bobby ini pula ya kan. Ten Hag Bobby nol, Bobby apa nol? Bobby lawak geng, botak biawak. Tengoklah kepalanya ini, sama mulusnya sama kepala biawak ya kan. Gitu didengar pemain-pemain ini si Ten Hag bakal melatih, nggak sampai nunggu besok. Malamnya langsung ditelepon orang ini agennya masing-masing. Wah nggak mau tahu, aku carikan aku klub baru. Daripada mati aku main sama si Ten Hag ini ya kan. Makanya pada cabut semua mereka. Sebenarnya awal-awal penunjukan si Ten Hag ini orang merasa lucu. Tapi udah lah kan, orang gak ambil pusing. Siapa tahu dia melawaknya cuma karena di MU. Soalnya pas di Ajax bagus-bagus aja dia ini. Bukan apa ya kan, emang siapapun yang ngelatih MU ini pasti ngerusak karir kepelatihannya. Amorim udah jelas sekali ini jadi contoh. Di Sporting juara, di MU juga juara 15. Jadi aku juga awalnya mikir, oke lah kita tengoklah cuman si Ten Hag ini ya kan. Dia pun langsung aktif di bursa transfer. Layaknya pelatih baru pada umumnya, siapa yang gak percaya sama dia pasti silakan cabut. Ya mungkin itu yang membuat pemain-pemain inti di zaman Xabi Alonso ini langsung pada cabut. Ya udahlah, si Erik ten Hag ini pun langsung aktif datangin beberapa pemain di bursa transfer musim panas buat nyari kepingan puzzle terbaik buat Leverkusen. Dibelinya lah beberapa pemain macam Jarell Quansah, Malik Tillman, Flecken, Ben Seghir, dan Loic Bade. Dia juga dapat Lucas Vazquez gratis dari Madrid dan minjam wonderkid City si Echeverri. Di pramusim gak menjanjikan si Ten Hag ini. Tapi kalau pramusim oke lah ya kan. Ini pas 2 match awal Bundesliga nggak menang-menang juga Leverkusen. Sekali kalah, sekali imbang. Dan yang mengejutkannya, langsung dipecat manajemen Leverkusen si Erik ten Hag ini. Maksudku di sini, kita tahunya si Ten Hag ini bakalan dipecat suatu saat nanti ya kan. Tapi nggak 2 match juga lah langsung dipecat, gila. MU aja butuh 2 musim buat tahu kebobrokan si Ten Hag ini. Leverkusen lebih biau anjay lagi. Cukup 2 match saja udah tahu mereka kalau si Ten Hag ini memang bobrok. Tapi agak lucu memang nengok mantan manajer MU macam Mourinho, Mang Ole, dan Ten Hag dipecat di minggu yang sama. Kayak semakin membuktikan kalau MU milih pelatih yang mungkin gak cukup buat membawa mereka selevel dengan eranya Alex Ferguson. Kayaknya kalau MU cocoknya Coach Indra sih yang latih ya kan? Indra Syafri nol? Bukan. Jadi Coach Indra Jegel lah. Kalau klub lawak ya cocoknya dilatih sama pelawak lah ya kan? Habis mencat Ten Hag, Leverkusen langsung datangkan Kasper Hjulmand buat gantiin dia. Dan hasilnya Leverkusen menang di debut dia melatih. Udahlah Ten Hag, kau gak usah baik cakap lah. Memang udah Visco yang bikin hancurin betul. Udahlah, mending kau pulang kampung aja ngurus ayam kampung. Cuma yang perlu ku apresiasi si manajemen Leverkusen inilah. Bisa ya mereka langsung yakin gitu buat mencat si Ten Hag ini. Iyalah nol, selain karena statistik di awal aja udah gak bagus, kami gak bisa juga percaya sama orang yang bahkan udah mengorbankan rambutnya biar bisa ngasih space di kepalanya dengan tujuan agar dia punya otak itu bertumbuh dan berkembang, tapi ujungnya what the fuck man, tetap pauk juga. Next, kita pindah ke Ligue 1 Prancis. Kalau Lyon gak usah kita bahas lah ya kan. Banyak kali pemain bintang yang cabut soalnya. Orang ini masih bisa main di Ligue 1 aja syukur. Udah terancam mau degradasi juga mereka karena udah mau bangkrut soalnya. Kalau tadi bangkrut, kurasa ganti nama orang ini dari Olympique Lyon jadi Olympique Barcelona.
Kalau Marseille lumayan oke lah bursa transfer ini buat De Zerbi. Tambahan amunisi kayak Angel Gomez yang didapat gratis, Paixão, terus ada Aubameyang yang balik lagi ke Liga Prancis. Habis itu ada Emerson dan juga minjam Benjamin Pavard wah geng. Tapi yang lucunya transfer keluar orang inilah. Ada Jonathan Rowe sama Adrien Rabiot yang dijual gara-gara baku pukul pula mereka. Katanya awalnya gara-gara Rabiot gak puas sama permainan Rowe di pekan pertama Liga Prancis Marseille melawan Rennes. Habis itu mereka adu mulut sampai baku pukul berujung kekerasan kalau kata berita-berita ya kan. Terakhir dijual lah si Rowe ini ke Bologna, Rabiot kasih Milan. Mereka sempat jumpa pas laga Milan lawan Bologna kemarin. Tapi rupanya udah akur pula. Ya kecewa lah penonton ya kan. Kalau belum masuk Fight Caribbean Combat gak sore penonton soalnya. Lanjut kita ada AS Monaco, di mana mereka kehilangan Ben Seghir dan Bright Lembolo. Tapi pemain yang masuk lumayan punya nama ini. Mereka datangin mantan pemain bintang yaitu Paul Pogba. Terus ada pemain yang gak bintang-bintang kali tapi oke lah macam Hradecky dan Eric Dier. Sama ada satu lagi pemain yang jagonya belum sempat jadi bintang dan paunya juga di atas sedikit dari bintang laut yaitu Ansu Fati. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah perekrutannya Paul Pogba ini. Kita tahu lah si Pogba ini udah 2 tahun kayaknya nggak main bola karena kena kasus doping. Awalnya dia mau diskorsin 4 tahun, tapi karena menang banding jadi hukumannya 18 bulan. Dia dan Juve sepakat berpisah November 2024. Free agent lah dia ya kan? Dan waktu dia udah bisa main bola lagi, Monaco lah yang mau nampung dia. Makanya waktu teken kontrak nangis-nangis dia ya kan? Terharu kali dia ini pasti. Istilahnya masih ada tim yang masih percaya sama kemampuan dia. Iya Nol, di satu sisi aku nangis karena ditawari kontrak sama Monaco ini. Sedih memang kehidupanku habis vonis doping ini makanya aku nangis. Aku nangis di luar tapi di dalam hatiku ini aku seneng kali Nol. Senang karena bisa main bola lagi bang. Enggak, jadi senang aku karena bisa nengok MU di peringkat 15 dan gak lolos Eropa lah Nol. Rusak kali basi Pogba ini. Kau jangan kau hujat-hujat dulu MU. Belum tentu juga kau nanti main bagus di Monaco. Soalnya bukan apa kan wak geng. Pogba yang kita kenal jagonya itu pas awal-awal dia dulu di Juventus sampai di awal-awal dia balik ke MU lah kan. Kalau Pogba sekarang kayaknya agak kurang lah. Karena udah lewat masa peak dia. Apalagi dia sekarang umurnya udah 31. Rata-rata pemain yang jago di usia muda biasanya masuk ke usia 30-an malah makin menurun jauh. Ya kita tengok aja lah seberapa jauh si Pogba ini bisa comeback. Apakah dia bisa jadi prime Pogba seperti yang kita kenal? Atau malah nanti malah jadi Pogbapu? Kita tengok aja lah ya kan. Next ada Lille yang juga transfernya lumayan menarik. Banyak kehilangan pemain bintangnya tapi mereka berhasil menggait Olivier Giroud secara gratis. Dan tentunya bek kiri andalan timnas Indonesia yaitu Calvin Carvajal Verdong. Biawak Jai. Verdong jadi orang Indonesia pertama yang main di Liga Prancis wak geng. Keren kali ya. Selamat lah buat Bang Verdong ya kan. Bisa lah nanti kau kenal-kenalkan Bang Indonesia sama si Giroud. Entah kau bawakan rendang sama batik dari sini ya kan. Tapi jangan pula nanti batik kau rendangkan. Itu mau memataikan orang apa cemana ya kan. Terus satu lagi, jangan pula nanti kau ajari dia cak kotor ya bang. Nanti kau bilang pula DPR baik. Kan udah cakap kotor kau itu namanya. Jangan salah kalian ya, DPR itu maksudnya Daily Progress Report. Laporan perkembangan harian. Kan nggak baik itu ya kan. Last dari Liang udah jelas PSG lah ya kan. Klub yang bisa menjuari UCL untuk pertama kalinya ini dengan menang mudah lawan Inter Gak kita bahas pula ini kemarin ya kan. Kalau bahas matchnya udah pasti basi kali lah kalau sekarang. Kapan-kapan lah kita bahas ini ya. Tapi udah tau lah kalian anti klimaks sekali Inter di final ini. Atau bahasa bayinya Inter cupu lah intinya. Nah di musim ini PSG tidak banyak merombak winning team mereka. Sebagian besar pemain PSG masih sore dengan proyeknya Luis Enrique. Pemain-pemain yang gak terlalu dibutuhkan dia macam Kolomuani, Asensio, Skriniar, dan Carlos Soler juga dipersilakan buat cabut baik permanen maupun pinjaman. Malahan PSG menambah kekuatan dengan beli kapten Bournemouth Ilya Zabarnyi dan kiper Lille Lucas Chevalier. Kedatangan Chevalier ini terjadi karena adanya perubahan profil kiper yang dipengen sama Enrique. Dia ngerasa Donnarumma bukan lagi pilihan yang cocok buat strategi dia. Di samping itu, Donnarumma sama manajemen PSG juga mentok buat nego kontrak baru. Donnarumma yang gajinya juga termasuk tinggi dibanding pemain PSG yang lain, dia minta dinaikkan lagi. Sebenarnya kalau tadi Enrique masih mau pakai dia, mungkin bisa-bisa aja mereka sepakat dengan manajemen. Tapi karena ini juga Enrique nggak butuh dia lagi, apalagi dia minta gaji tinggi terus cepat kali lah dijual ya kan. Mungkin Donnarumma kecewanya karena dia ngerasa dia juga berperan penting atas gelar UCL pertama buat PSG. Sekarang malah dia pula yang dibuang. Makanya dia cabut dan ditampung sama City. Nantilah kita bahas lebih lanjut Donnarumma masuk ke City di bagian ngebacotin Man City di Liga Inggris. Karena sekarang kan masih jatahnya PSG. Nah gantinya si Donnarumma ini kan si Chevalier. Udah terbukti dia langsung bisa ngasih gelar buat PSG di Piala Super Cup dengan ngalahin Tottenham. Ya biarpun sempat ketinggalan dulu 2-0 tapi bisa comeback 2-2 dan bisa si Chevalier ini nepis penalti pemain Tottenham. Sebenarnya dia juga ada bikin error makanya Tottenham bisa ngejebolin 2 gol ke gawangnya. Tapi syukurnya ya kita tahu lah lawannya Tottenham ya kan.
Tottenham ini emang udah DNA mereka berselamat di final. Sebenarnya binatang pun yang jadi kiper PSG pas lawan Tottenham ini, entah itu jerapah atau badak yang jadi kiper PSG, pasti tetap menang ya kalau lawan Tottenham aja. Tapi mereka di final Europa League kemarin kan menang lawan MU 0. Ya mungkin Onana yang jadi kiper nggak lebih baik dari binatang-binatang itu. Next, kita pindah ke Serie A Italia. Kita mulai dulu dari mantan panitia Serie A yang udah lama nggak juara, yaitu Juventus. Sejauh ini Juventus sudah melepas beberapa pemainnya, mulai dari Alberto Costa, Savona, Bangula, Douglas Luiz, dan Timothy Weah. Sebagai gantinya Juve udah datangin Jonathan David, João Mario, Edon Dzegrofa, dan Lois Openda. Cuma yang lucunya Juve ini, si Nico Gonzalez yang baru aja dibeli setelah status peminjamannya habis, malah langsung dipinjamin lagi ke Atletico Madrid. By the way, ini Nico Gonzalez ya beda sama Nico Gonzalez yang di City ya, Wak, geng. Memang agak pasaran kali sih nama orang ini ya kan. Kasian kali lah nasib si Nico Gonzalez ini. Pindah dari tim penantang gelar Serie A ke tim yang kerjanya jadi penantang aja. Yang pusingnya Juventus ini sebenarnya karena Vlahovic nggak terjual. Dimainkan pun angin-anginan, gajinya mahal pula. Kalau aku jadi pemilik Juve, daripada nggak guna anak ini jadi pemain, mending gue suruh dia jadi admin live TikTok Juve ya kan. Mending dia disuruh jualin jersey Juve daripada disuruh main bola ya kan. Ayo bang kakak, dicek out keranjang kuningnya. Jersey terbaru Juve udah pasti original dan bagus. Soalnya yang nggak bagus itu permainan saya. Next, kita pindah ke duo Milan. Dari Milan yang warna merah di bursa transfer kali ini, mereka malah lepas para pemain bintangnya. Ada Theo Hernandez, Noah Okafor, Malik Thiaw, Yunus Musa, Emerson Royal, dan Tijani Reinders. Kita bahas Reinders ini nanti di segmen City juga ya kan? Selain itu, Milan juga ngelepas beberapa pemain yang kontraknya habis macam Luka Jovic, Davide Calabria, dan Alessandro Florenzi. Sebagai gantinya, Milan udah beli beberapa pemain. Pelatih baru stok lama mereka yaitu Max Allegri yang dulu sempat menukangi Milan, kini juga udah balik lagi ke Milan. Biasanya yang CLBK ini endingnya nggak manis ya kan? Harapan CLBK-nya cinta lama bersemi kembali. Rupanya nanti endingnya cinta lama bawa kentut. Tapi kita tengok lah kan, Allegri ini targetnya bawa Milan ke zona UCL. Sangat memungkinkan. Apalagi dengan Milan, kayaknya semua zona memungkinkan buat mereka. Termasuk zona degradasi. Allegri nggak cuma modal pemain stok lama, dia juga dapat suntikan pemain baru juga. Ada Luka Modric, Ardon Jasari, Samuel Ricci, Pervis Estupiñán, De Winter, Atekame, Adrien Rabiot, dan Christopher Nkunku. Yang paling mantapnya udah jelas lah transfernya Modric menurutku. Beruntung kali Milan ini bisa dapat Modric. Kalau tadi dapatnya Modric apa nggak sial kali ya kan? Luka Modric nih, Ballon d'Or winner wak geng. Passing-passing dia juga mantap kali. Kayaknya udah lama kali lah Milan gak punya pengumpan yang mantap macam Modric ini. Jadi meskipun dia udah 40 tahun, tapi kalian tengoklah permainannya. Masih sanggup main 90 menit abang kita ini. Dan yang paling buat aku respect sama dia milih nomor punggung 14 wak geng. Angka keramat dipilihnya. Kita udah tahu lah Modric ini penyandang nomor 10 di timnas maupun di Madrid. Tapi dia nggak mau ambil nomor 10 yang udah dipakai Leo yang juga jadi ikon Milan saat ini. Kalau Modric mau pakai nomor 10 kek 14 kek 28 kek nggak ngaruh sama dia. Dia bakalan tetap jago. Beda sama Lord Lingard kita. Kalau Lord Lingard kita, udah pakai nomor 14 pun nggak jago, pakai nomor 10 apalagi. Next, kita pindah ke Milan yang warna biru. Di bursa transfer musim panas kali ini, Inter mulai merampingkan komposisi skuadnya. Mereka udah lepas Zalewski, Buchanan, Satriano, Mahdi Taremi, Aslani, Arnautovic, Joaquin Correa, dan Benjamin Pavard. Sebagai gantinya masuk Luis Enrique, Yohan Boni, Andy Diouf, dan Manuel Akanji. Yang membedakan Inter musim ini udahlah minim transfer, pelatih mereka juga ganti dari Inzaghi ke Cifu. Cifu ini sebelumnya ngelatih Parma dan berhasil menyelamatkan Parma dari degradasi. Cifu ini juga bukan orang baru di Inter. Dia pernah main di Inter tahun 2007 sampai 2014 dan juga pernah jadi pelatih tim muda dan akademinya Inter. Orang dalam Inter lah istilahnya ya kan. Tapi apakah dia emang orang yang tepat buat mimpin Inter? Kita nggak tahu lah ya kan. Mungkin orang-orang di Inter ini melihat sosok seorang Shifu Kung Fu Panda dalam diri si Cifu ini, makanya dia ditunjuk. Tapi setelah beberapa pertandingan agak kurang menjanjikan si Cifu ini dari awal-awal soalnya ya kan. Jadi penasaran aku nengok endingnya si Cifu ini di Inter semana. Takutnya salah pilih pula Inter. Dikira Cifu, rupanya yang datang ternyata cupu. Lanjut kita ada Serigala Roma, AS Roma. AS Roma musim ini juga kedatangan pelatih baru ikonnya Atalanta yaitu Gianpiero Gasperini. 9 musim di Atalanta, Gasperini setuju buat bergabung sama AS Roma. Pertanyaannya, apakah musim ini jadi era kebangkitan AS Roma wak geng? Karena macam yang kita tahu, si Gasperini ini bisa mengubah Atalanta yang punya skuad sederhana bisa jadi mengerikan. Puncaknya waktu itu dia bisa bawa Atalanta juara Liga Malam Jumat, mengalahkan Xabi Alonso yang gak terkalahkan bersama Bayer Leverkusen. Beruntung kali si AS Roma dapat Gasperini ya kan? Soalnya Gasperini yang sial dapat Roma.
Di AS Roma, Gasperini dapat tambahan beberapa amunisi yang cukup oke lah, macam Wesley, Leon Bailey, Kostas Tsimikas, dan Evan Ferguson-nya Brighton. Evan Ferguson ini 2 musim lalu diproyeksi bakalan jadi striker top, tapi performanya menurun karena cedera. Peminjamannya ke West Ham musim lalu pun juga nggak signifikan. Makanya dia pindah ke AS Roma. Betul memang kata pepatah kan, banyak jalan menuju Roma. Cedera dan nggak guna lagi pun kita masih bisa kita masuk Roma. Tapi ini bisa jadi kesempatan dia buat membuktikan diri. Semoga Evan Ferguson bisa nyetak banyak gol kalau bisa jadi top scorer lah musim ini. Cuma lucunya nanti ya kan, udah top scorer lah misalnya ini si Evan ya kan. Rupanya Roma top 10 pun gak dapat. Next ada Como 1907. Klub yang dimiliki sama orang Indonesia yaitu Hartono Bersaudara. Como ini mulai diperhitungkan kekuatannya di Serie A ya kan. Jadi tim promosi musim lalu malah Como ini bukan jadi tim yang otomatis degradasi. Mereka bisa membuktikan diri dan bersaing bahkan sampai tembus 10 besar Serie A. Keren juga ya kan. Apalagi mereka dinakodai sama Cesc Fabregas. Masuklah ilmu-ilmu La Masia-nya ya kan. Ilmu-ilmu Arsenal gak masuk nol. Itulah salahnya dia. Gak dibawanya ilmu-ilmu Arsenal itu. Kalau dibawa dia tadi pasti finish 2 besar lah Como tahun lalu. 2 besar dari bawah tapinya. Nah di musim ini Como makin serius. Mereka datangi Diego Carlos. Habis itu ada Martin Baturina, salah satu pemain muda potensial dari Kroasia. Terus habis itu ada Alvaro Morata. Nah datangnya Alvaro Morata inilah yang nanti bakalan bikin Como jadi Como ngelawak apa cemana ini. Tapi datangnya Morata ini gak bisa kita bilang jelek juga lah ya kan. Mau kayak mana pun juga dia salah satu striker top di dunia. Meskipun kadang-kadang lebih ngertinya kita nengok Nunes daripada Morata ini. Kalau Morata ini kayak mana ya? Kadang bagus, kadang enggak. Kalau Nunes kan udah jelas, kadang gak bagus, kadang hancur kali. Semoga lah Como bisa perform musim ini lah ya kan. Minimal kalau nggak bisa Scudetto, paling nggak bisa ngebokongi Milan aja lah musim ini ya kan. Lanjut, transfer lainnya yang mantap dari Serie ini kurasa udah jelas lah transfernya Bang Jay Ijes dari Venezia yang degradasi ke Sassuolo yang baru promosi. Ini beruntung kali lah Sassuolo dapat Bang Jay Ijes. Loh, bukannya Bang Jay yang beruntung nol? Bang Jay beruntung juga, cuma lebih banyak lah untungnya Sassuolo. Kenapa gitu nol? Bang Jay untungnya dia cuma main di Serie A lagi. Kalau Sassuolo untungnya ngeluarin duit dikit tapi nambah banyak followers medsosnya. Hitung-hitung beli Bang Jay macam beli followers lah Sassuolo ini ya kan. Tapi aku yakin Bang Jay bisa menembus jadi starter di Sassuolo ini dengan kualitasnya. Selain itu, Bang Jay juga beruntung bisa setim barang Nemanja Jamati yang dilepas Lyon. Wih, mantan pemain Chelsea dan MU nih bos. Oke kali ya kan? Kalian tengok aja lah nanti kalau Mati main sama Bang Jay. Kalau ketawa-ketawa orang itu berdua, udah tau lah kalian ngetawain apa ya kan? Gak mungkin lah ngetawain Chelsea, udah pasti ngetawain MU. Kalaupun ke MU yang diketawain mereka, paling enggak mereka ngetawain Kepauan Lingard dulu pas main sama Mati lah ya kan? Selain itu, pemain Indonesia yang ikut di bursa transfer Serie A adalah kiper andalan kita semua, yaitu Emil Audero yang dipinjamkan lagi musim ini. Kali ini dia dipinjamkan ke tim promosi lainnya, yaitu Cremonese. Di Cremonese juga ada mantan striker veterannya Leicester City, Jamie Vardy, yang mudah-mudahan bisa ngasih gol dan suntikan moral buat Cremonese ke depannya. Balik lagi ke Bang Emil tadi, sejauh ini performa dia mantap kali. Konsisten dia jadi starter di Cremonese. Cremonese waktu aku lagi bikin video ini lagi di 3 besar Serie A, wak geng. Dengan 2 kemenangan lawan Milan dan tim barunya Bang Jaize, Sassuolo. Tapi menurutku gak usah terlalu dipuji kali lah Cremonese ini ya kan. Wajar aja lah Cremonese menang. Soalnya menangnya 1 lawan tim yang baru promosi juga macam mereka. Dan yang satunya lagi lawan tim yang tinggal kita tunggu kapan degradasinya ini kayaknya. Last dari Serie A kita bahas sang juara Serie A musim lalu yaitu Napoli. Di Serie A aku rasa klub yang paling aktif di bursa transfer kali ini tuh adalah Napoli. Walaupun musim lalu mereka bisa dapat Scudetto, tapi Antonio Conte nampaknya masih belum puas dengan skuadnya saat ini. Dan transfernya Napoli ini menurutku masih menunjukkan ambisi yang besar buat Scudetto dan bahkan melangkah lebih jauh di kompetisi lainnya macam Liga Champions. Setelah melepas Osimhen, Raspadori, Nathan, Rafa Marin, dan Giovanni Simone, Napoli langsung gerak cepat ngedatangin Kevin De Bruyne, Noah Lang, Miguel Gutierrez, Vanja Milinkovic-Savic, Sam Beukema, Lorenzo Luca, dan pemain terbaik MU musim lalu Rasmus Højlund. Maksudnya si Højlund ini terbaik karena dia baik kali orangnya. Sopan, profesional, gak tukang bikin masalah. Itu makanya dia jadi pemain terbaik. Bukan karena bikin banyak gol ya, game bukan. Dapat Kevin De Bruyne secara gratis juga kayak dapat emas di jalan si Napoli ini. Pemain kelas dunia dengan harga hibah alias gratis. Bakalan gila lah ini kombinasi dia dengan MVP Serie A musim lalu yaitu McTominay. Ex pemain City collab dengan ex pemain MU. Kalau pemain macam McTominay aja bisa jadi MVP-nya Serie A, apalagi KDB ya kan? MVP Serie A, B, C, D pun kurasa diambil dia dalam musim ini. Yang menariknya di Napoli ini, cerita pemain buangan di MU itu bersinar semua di sini. Macam McTominay jadi MVP Serie A. Lukaku juga bisa jadi top skor dan top asisnya Napoli musim lalu. Musim ini kita tengoklah si Højlund ini kayak mana ya kan? Apakah di Napoli dia bakalan jadi striker inti atau nanti malah jadi striker masalah inti? Tapi semoga aja lah dia bisa bersinar di Napoli ya kan? Soalnya biar makin membuktikan tidak ada pemain yang benar-benar PAOK selagi dia tidak bermain untuk klub PAOK.
Next, kita pindah ke La Liga Spanyol. Kita mulai dari Atletico Madrid yang udah mulai lumayan sibuk di bursa transfer musim panas kali ini. Mereka melepas beberapa pemainnya macam Axel Witsel, Saul Niguez, Azpilicueta, Rodrigo de Paul, Renildo, Riquelme, dan sang super sub mereka Angel Correa. Sebagai gantinya, Simeone udah beli Marc Pubil, Matteo Ruggeri, Thiago Almada, Johnny Cardoso, David Hanko, Raspadori, dan Alex Baena. Bagus-bagus sekali pembelian Atletico ini menurutku. Macam Ruggeri, Thiago Almada juga yang waktu di Lyon lumayan nampak kualitasnya. Terus Raspadori 2 kali juara Serie A bareng Napoli dan jadi andalan Napoli juga. Sampai terakhirnya ke Alex Baena, playmaker muda andalannya Villarreal dulu. Dengan pembelian bagus kayak gini, harusnya La Liga udah bisa lagi diperebutkan, bukan cuma Barcelona dan Real Madrid aja. Atletico Madrid harusnya udah bisa lagi bersaing jadi juara, bukan cuma buat pengisi slot UCL aja. Apalagi udah 2 musim terakhir ini mereka jor-joran belanja. Kalau cuma jor-joran belanja aja tapi nggak juara-juara, apalagi dengan pelatih yang sama, bukan Atletico de Madrid lagi lah nama tim kalian ini. Arsenal de Madrid lah jadinya ya kan. Next, ada Sevilla yang merekrut beberapa pemain yang salah duanya adalah pemain yang dibuang Atletico yaitu Azpilicueta dan pemain keyboard bongkar yang siap membongkar Sevilla yaitu Alexis Sanchez. Di MU dulu dia main piano ya kan. Sekarang pas udah tua di Sevilla dia main catur. Udah kayak bapak-bapak di kedai kopi dia ya kan. Alexis Sanchez datang secara gratis ke Sevilla setelah sempat musim lalu main lagi buat klub yang membesarkan namanya yaitu Udinese. Di comeback-nya ke Udinese kemarin dia main 13 kali dengan mencetak 0 assist dan bikin 0 gol. Sebuah rekor yang sangat tak tergolkan ini ya kan. Aku nggak ngerti lah apa yang dipikirkan manajemen Sevilla buat ngambil si Alexis Sanchez ini. Apalagi dia dikasih nomor punggung 10 wak geng. Kalau tadi ini di klub-klub Korea sana wajar lah pemain yang udah habis dikasih nomor 10 dan ban kapten macam si Lingard ya kan. Ini klub besar macam Sevilla pula yang kayak gitu. Tapi nggak tahu juga lah kita. Bisa aja nanti tiba-tiba si Alexis Sanchez ini nanti jadi jago pula ya kan. Tiba-tiba nanti dia di Sevilla bikin rekor 38 kali main, 30 kali menang, 7 kali kalah dan sekali remis. Di divisi catur rupanya nanti dia ditaruh, bukan di divisi sepak bola. Lanjut kita, ada transfer yang sangat-sangat bombastis dari Real Betis. Siapa lagi kalau bukan transfernya The God Anthony. Sempat dipinjamkan pertengahan musim lalu dari MU ke Real Betis, Anthony jelas bikin ketar-ketir La Liga dengan performanya. 26 kali main, 9 kali dia bikin gol dan 5 assist. Serta tentunya bisa membawa Real Betis ke final UCL Mini. Gila. Nah situasinya kemarin, Betis kemarin mau minjam lagi, tapi MU nggak mau kalau cuma pinjam. Mereka cuma mau jual aja God Anthony ini, cuma Betis nggak ada duit. Tahu lah kalian, MU beli Anthony 100 juta euro. Mana mau mereka rugi ya kan? Lucu kali MU ini, ikut harga pasar lah. Kalau sekarang harga kambing turun ya turun juga lah dia ya kan? Nah karena alot negonya sempat hampir nggak jadi transfer ini. Tapi akhirnya ketemu titik terangnya. Anthony dijual 22 juta euro plus bonus 3 juta euro. Dan ada tambahan klausul pembelian sebesar 50% yang diminta sama MU. Deal-dealan yang fair aku rasa ini sih. Betis dapat Anthony harganya nggak terlalu tinggi. MU juga nggak harus bayar gaji Anthony yang tinggi. Plus kalau dia nanti dijual sama Betis, mereka bisa dapat 50% dari penjualannya. Mungkin MU ini berandai-andai kan, mana tahu jago di Betis ya kan. Terus dijual ke Real Madrid atau Barcelona atau mungkin ke klub Arab dengan harga 100 juta euro. Paling nggak mereka bisa dapat 50 juta euro. Rupanya yang ada malah beberapa tahun lagi si Anthony dijual ke klub Indonesia dengan harga 100 juta juga. Tapi rupiah. Cuma dapat 50 juta lah MU ya kan. Masih kalah lagi sama gaji DPR sebulan. Anthony juga bilang katanya Bayern Munchen sempat mau ngerekrut dia, bahkan dengan gaji yang lebih mahal. Tapi dia bilang aku udah mau ke Betis ini. Selain karena udah nyaman, aku juga harus respect sama Betis. Kalian bayangkan lah kalau dia jadi ke Bayern. Apa nggak jadi cadangan itu Olise sama Luis Diaz dibikin Anthony? Udah jelas cadangan lah. Pas pertandingan di FB Pokal lawan tim-tim divisi bawah tapinya. Soalnya cuma di situ kesempatan Anthony main nanti ya kan. Jadi udah cocok lah dia milih ke Betis. Udah garansi kali dia masuk starting line up. Dia juga kemarin sempat nangis waktu di interview. Katanya sedih kali kehidupannya di Manchester. Drama kali. Baru masuk Spanyol lagi aja udah jago pula si Biao ini telenovela. Kau baru bentar di Manchester aja udah kayak gitu kali sedihnya. Cemana lagi orang Manchester sana yang dukung MU dari lahir? Apa nggak mau mati aja rasa mereka hidup ini ya kan? Godahlah buat Anthony di Real Betis musim ini ya kan. Aku cuma bisa bilang La Liga nggak akan siap menghadapi kegacoran God kita ini. Memang ada kadang tiba-tiba pemain yang kalau dimasukkan terlalu banyak taktik jadi nggak berkembang. Dia lebih berkembang kalau dibiarin bebas. Contohnya macam Grealish dan Anthony ini. Mungkin di Betis ini dia diberikan kebebasan buat mengekspresikan bakatnya. Makanya dia bisa lebih lepas mainnya dan kelihatan jago. 0-0 padahal di MU kemarin 0 dia dikasih kebebasan loh 0. Serius lah wak geng. Iya loh, si Anthony ini dikasih kebebasan buat milih. Pilih kepala, rahang, dada, perut, atau biawak dia yang kami tepuk, bebas. Kojam kali kalian ah. Pemain-pemain kayak Anthony ini yakin kali aku pemahaman taktikalnya dia agak kurang.
Tapi kalau dia dibebaskan, entah itu mau melewati lawan atau placing dari luar kotak, dia punya kemampuan itu. Di MU sebenarnya dia udah dikasih kebebasan, cuma ujung-ujungnya jadi kebablasan. Disuruh putar lalu passing, yang dilakukan dia malah putar-putar menjadi gasing. Back-to-back 10 pins. Next, kita pindah ke runner-up La Liga musim lalu, yaitu Real Madrid. Bursa transfer musim panas kali ini, Real Madrid mulai menambal kelemahannya musim lalu. Habis mereka datangin pelatih baru si Xabi Alonso buat gantiin Ancelotti, Opung Perez juga mulai bergerak cepat buat datangin beberapa pemain. Yang pertama didatangkan mereka adalah mantan calon legend Liverpool, yaitu Trent Alexander-Arnold. Dia didatangkan Madrid dari Liverpool dengan status free agent karena kontraknya habis. Tapi karena kemarin Real Madrid pengen bawa dia main di Piala Dunia antar klub, Real Madrid pun akhirnya bayar 10 juta euro ke Liverpool buat nebus sisa kontraknya yang masih sisa 2 minggu lagi. Tapi ya 10 juta euro nggak kerasa lah buat Madrid ya kan? Kalau buat Barcelona udah berat kali itu pasti. Cerita lebih lengkap soal Alexander-Arnold ini sebenarnya aku udah bikin videonya. Lumayan panjang juga, soalnya agak gemper ini kemarin ya kan. Pokoknya kalian tunggu aja lah. Buat fans Liverpool, ini pasti video yang kalian tunggu-tunggu 3 bulan yang lalu. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu penting lagi si Alexander-Arnold ini sama kalian ya kan. Udah ada soalnya si Frimpong yang gantikan dia. Ada Szoboszlai juga yang bisa main di bek kanan. Jadi siapa kali si Arnold ini ya kan? Nasib kau lah Not kasihan. Selain si Alexander-Arnold, Real Madrid juga datangi 3 pemain muda, yaitu Dan Huijsen, Alvaro Carreras, dan Franco Mastantuono. Si Dan Huijsen ini bek muda yang dibeli Madrid dari Bournemouth. Musim lalu si Huijsen ini mainnya gacor kali dan disebut sebagai salah satu bek muda paling potensial. Makanya Real Madrid nggak ragu buat beli dia dari Bournemouth walaupun harganya mahal, sekitar 62 juta euro lah ya kan. Tapi agak rugi juga si Bournemouth karena mereka ngejual Dan Huijsen ke Madrid. Rugi kenapa Nol? Ya karena jualnya kurang mahal lah. Kalau tadi ngejualnya ke MU udah 100 juta lebih harga si Huijsen ini kurasa. Pemain selanjutnya yang dibeli Madrid adalah mantan pemain MU Alvaro Carreras. Dia dibeli Madrid dari Benfica dengan harga yang lumayan mahal, yaitu 50 juta euro. Si Carreras ini sebetulnya lulusan Akademi Real Madrid, tapi sejak muda dia udah pindah ke Akademi MU sebelum akhirnya dilepas ke Benfica. Sebetulnya heran juga aku sama MU ini. Kok bisa-bisanya mereka ngebuang bek sebagus dia demi pemain macam Lucio dan Malaysia? Bukan apa kan, jangankan bersaing sama Carreras. Bisa dimainkan aja belum tentu 2 pemain itu soalnya. Selain itu, Real Madrid juga beli wonderkid River Plate, Franco Mastantuono. Dia dibeli Madrid dengan harga yang lumayan mahal, sekitar 45 juta euro. Dia bakal diproyeksikan Xabi Alonso buat jadi winger kanan musim ini. Dan kayaknya Real Madrid udah nyiapin si Mastantuono buat gantiin posisinya Rodrigo. Emang menurutmu si Mastantuono ini bagus jadi starter nggak Nol? Ya nggak juga sih. Daripada jadi starter di wing kanan, lebih cocoknya dia duduk di sebelah kanannya Endrick di bangku cadangan. Tapi enggak lah, si Mastantuono ini beberapa kali udah dimainkan Xabi Alonso dan terlihat cukup menjanjikan. Dia mau pressing dan gak malas turun buat defense. Beberapa kali juga dia berani nyoba ngelewatin pemain lawan buat menambahkan bikin peluang. Cuma kadang-kadang finishing dia masih perlu diasah lagi. Tapi overall dia pemain muda yang layak lah buat dikasih kesempatan. Wak geng, coba kalian telusuri dulu lah silsilah keluarga anak ini ya kan. Mana tahu ada darah-darah Indonesianya biar dinaturalisasikan. Soalnya namanya Mastantuono. Aku yakin orang Jawa si biawak ini. Mas Tono, sini dong Mas Tono. Kalau si Mastantuono ini konsisten main dan terus berkembang, kayaknya posisi winger kanan udah pasti diamankan dia. Kalau udah aman posisi winger kanan, udah pasti cuma saat dirotasi aja dia duduk di bangku cadangan. Kalau duduk di bangku cadangan di sebelah Endrick lah dia duduk ya Nol. Kayaknya enggak sih Wak geng. Kalau Mastantuono ini duduk di bangku cadangan, si Endrick kurasa main sama ponakannya di rumah soalnya dia nggak dipanggil masuk skuad. Sebenarnya pembelian Real Madrid ini udah lumayan oke lah ya kan. Secara kualitas sudah kelas dunia ya sebagian besar pemain-pemainnya. Apalagi pelatihnya si Xabi Alonso juga kelas dunia. Paling-paling hilang Modric yang agak vital di mereka. Dan mereka berharap Arda Güler bisa menutupi dan menjadi kreator lini tengah Madrid ke depannya. Masalahnya di Real Madrid ini cuma satunya. Nggak nemu mereka kopi-kopiannya Lamine Yamal. Kasian kan mereka, pemain udah bagus, pelatih udah bagus, keuangan klubnya bagus. Tapi pas ketemu Barcelona malah mampus. Next, kita pindah ke Barcelona. Barcelona juga udah ngedatangi beberapa pemain. Yang pertama ada Juan Garcia yang dibeli dari Espanyol dengan biaya 25 juta euro. Ini gila sih. Seorang kiper yang dibesarkan Espanyol dari usia 15 tahun memilih untuk berlabuh ke rival abadinya Espanyol yaitu Barcelona. Bagi fans Espanyol ini udah kayak Lamine Yamal pindah ke Real Madrid wah geng. Ngeri. Tapi secara personal aku ngerti Juan Garcia ini mau meningkatkan karirnya buat berpeluang dapat prestasi. Walaupun peluang jatuh miskinnya juga besar karena gabungnya ke klub susah. Penasaran aku kayak mana nanti Juan Garcia ini kalau ketemu Espanyol lagi. Takutnya nanti Juan Garcia ini datang pakai baju kiper, pulangnya pakai kain kafan pula ya kan.
Dengan datangnya Iwan Garcia, Barcelona sekarang jadi punya 4 kiper yang bagus. Ada kapten mereka si Ter Stegen, kiper asli La Masia yaitu Inaki Pulpen, kang udut yang musim lalu gacor yaitu si Szczesny, dan kiper baru mereka si Iwan Garcia. Kalau udah kayak gini, kurasa pusing kali lah si Hansi Flick musim ini. Soalnya posisi kiper cuma 1, tapi dia punya 4 kiper yang bagus. Iya sih Nol, kami juga bingung sih kiper mana yang harus dilepas. Soalnya si Ter Stegen kapten, mau dilepas dia nggak mau, nanti merajuk pula. Inaki Pulpen asli pro La Masia, Szczesny musim lalu bagus sekali, dan si Iwan Garcia ini mungkin dipelot jadi kiper utama musim ini. Kalian gak usah bingung lah biawak. Aku ada saran biar Barcelona nggak perlu buang salah satu kipernya. Emang caranya gimana Nol? Tiap 25 menit sekali di setiap pertandingan, kalian ganti lagi kiper kalian. Biar jadi 4-4-nya bisa main. Sisa satu pergantian lagi kalian pakai buat gantiin si Rashford. Tapi gampang juga ya tergeser kiper utama Barcelona musim lalu yaitu si Szczesny dengan datangnya Iwan Garcia ini. Itulah kebanyakan nyebat pula ya kau bang. Ya kasih kesempatan lah Nol sama anak-anak muda. Aku kan udah tua, udah sempat pensiun pun aku kemarin ya kan. Jadi kalau musim ini aku dicadangin pun gak masalah. Ngisi-ngisi waktu luangku aja nih aku di Barcelona ini. Kayak gini lah aku tiap hari Nol. Tadi pagi aku datang buat latihan. Siangnya nyebat, malamnya nongkrong sambil nonton pertandingan. Kayak gini-gini aja udah sedap kali kurasa dunia ini Nol, gak perlu lagi main. Kalau kayak gitu jadi kapan kau makan bang? Walah Nol, sejak kapan ada makanan di Barcelona? Selain itu, Barcelona juga datangin 2 penyerang yaitu Ronny Bargi dan Marcus Rashford. Yang menarik buat dibahas jelas si Rashford ini. Dia didatangin di Barcelona dari MU dengan status pinjaman. Bahkan saking pengennya main di Barcelona, si Rashford ini sampai rela dia nurunin gajinya. Memang pinter kali Barcelona ini kalau masalah duit ya kan. Kalau nggak punya uang buat beli pemain bintang, masih bisa mereka minjam sambil nyuruh pemainnya turunin gaji. Dengan kedatangan Rashford, lini serang Barcelona bakal makin ngeri lah. Di kanan ada Lamine Yamal, sedangkan Rafinha bisa digeser ke tengah. Jadi nanti Rashford bisa ditempatkan di sebelah kiri. Lebih tepatnya di sebelah kiri Hansi Flick. Nah, sekarang La Liga udah kelar. Tapi sebelum ke intinya yaitu Liga Inggris, kita ada tambahan 3 liga yang jadi bonus buat dibahas. Melipir dulu lah kita bahas MLS, Liga Turki, dan Liga Arab. Enak kali lah kalian, makin panjang videonya ya kan? Sebenarnya sengaja aku panjangin karena mau bahas Nunes kita di sini ya. Kalau dari MLS sebenarnya nggak ada yang gong kali macam Messi ke Inter Miami dulu ya kan? Malahan bodyguard Messi di Argentina yaitu Rodrigo De Paul yang masuk Inter Miami. Mungkin transfer ini dilakukan buat jaga-jaga bodyguard Messi yang tinggi besar botak itu nggak bisa masuk lapangan lagi. Jadi udah tenang Messi karena ada De Paul yang jagain dia di dalam lapangan. Lagian ada utang apa lah si Rodrigo De Paul ini sampai gitu kali dia mau ngejagain Messi ya kan? Kurasa saking ketatnya penjagaannya sama Messi, Messi mau enak-enak sama istrinya pun dijaga dia di depan pintu kamar. Tunggu, mau kemana dek? Mau enak-enak sama suamiku lah bang. Suamimu? Suami kita maksudmu? Gila kau, hombreng kau ya? Enggak deh, enggak boleh kau sama Messi malam ini lah. Jadi sama siapa aku bang? Cemana kalau adek sama abang aja? Mak mau ngegas barang kawan rumah Messi De Paul ini, Icardi kedua dia nih ya kan? Tapi enggak lah, De Paul ini mungkin karena berutang kali sama Messi. Kalau enggak gara-gara Messi enggak juara Piala Dunia dia. Makanya dijagain dia kali si Messi. Itulah bedanya pemain Argentina dengan pemain Portugal. Kalau pemain Argentina, Messi dijagai kali. Kalau pemain Portugal, Ronaldo mana dijagai kali. Orang gak ada Piala Dunianya. Kau jangan kayak gitu lah Nol. Ronaldo gak ada yang jagain karena ngapain juga dia dijaga. Tengoklah badannya keras dan berotot gitu. Mana ada yang berani ngejagai dia. Kau tengoklah Messi kelemar-kelemar, makanya dia perlu dijagai. Iya, Messi kelemar-kelemar tapi ada Piala Dunianya. Tapi enggak lah, tetap respect lah sama abang unta kita Ronaldo ah. Aku dukung kali lah dia, semoga dia tembus 1000 karir gol ya kan. Messi mana mampu dia bikin 1000 karir gol. Iya Nol, iya. Kau tahu Nol kenapa Messi nggak bisa bikin 1000 karir gol? Kenapa Pak geng? Soalnya nggak sampai 1000 gol pun Nol, Ballon d'Or dia udah paling banyak. Dan tentunya udah menang Piala Dunia biawa. Udahlah nggak ikutan lah Pak geng. Kalian lihat yang berantem-berantem itu ya kan? Selain itu, transfer MLS yang menarik paling Son Heung-min lah. El Capitanonya Spurs dan jawara Liga Malam Jumat musim lalu merapat ke Los Angeles FC. Jumpa lagi dia sama kapten dan kipernya dulu di Spurs yaitu Hugo Lloris. Bentar lagi kurasa Harry Kane, Cuti Romero, Van de Vaart, Robbie Keane, Peter Crouch, Ben White, Asoe Koto pun pindah semua ke sana ya kan. Terakhir Tottenham yang pindah ke MLS karena nggak juara-juara di Inggris ya kan. Pindah aja lah kita ke MLS. Sama-sama liganya pakai bahasa Inggris. Next kita ke Liga Turki. Liga Turki sebenarnya jarang gue bahas. Cuma musim ini kayaknya Liga Turki makin menggila transfernya. Gimana enggak, klub-klub raksasa di Turki banyak datangin pemain yang masih kualitas top Eropa lah kita bilang. Pertama dari Galatasaray. Galatasaray mempermanenkan Osimhen dengan harga fantastis 75 juta euro. Peminjamannya musim lalu terbilang berhasil di Galatasaray. Makanya Galatasaray berani mempermanenkan dia dengan mahal kayak gitu. Gak cuma itu, Galatasaray juga dapatin pemain macam Wilfried Singo. Habis itu ada juga kiper utama timnas Turki yaitu Uğurcan Çakır. Yang kemarin kalau nggak salah baru dibantu juga 6-0 sama Spanyol.
Terus mereka dapat Leroy Sané dan Ilkay Gundogan secara gratis, wak geng. Oma, ini bisa kali sih bikin Galatasaray bersaing nggak cuma mempertahankan Liga Turki yang mereka udah juara 3 musim terakhir ini, tapi juga di UCL bisa ngeri mereka ini. Cuma Galatasaray nggak boleh sepele. Fenerbahce dan Besiktas juga berbenah. Contohnya Fenerbahce lah, wak geng. Kiper mereka Ederson Moraes yang Man City. Back mereka Milan Skriniar dari PSG dan Nelson Semedo dari Wolves. Tengahnya ada Edson Alvarez dan Asensio, wak geng, yang bakal main sama Fred. Wingernya pun ada winger atraktif Turki dari Benfica yaitu Artukoglu. Dan tentunya striker maut mereka dari Al Nassr yaitu John Duran. Ini perasaan si Duran baru-baru aja dia pindah ke Al Nassr ya kan? Dan lumayan produktif juga dia di sana. Kenapa dia malah dipinjamin ini ya? Kena mental katanya Nol. Kena mental kenapa pula si Biao ini? Infonya masalah pribadi Nol, makanya dia nggak betah di Arab. Macam betul kali lah Gen Z yang satu ini ya kan? Gak cocok sikit langsung mental health. Udah duit banyak pun masih ada gangguan hidup ya. Gaji ratusan miliar pun masih bisa kena mental. Kalian lah dulu, wak geng. Kalau kalian digaji ratusan miliar per tahun, kira-kira kena mental juga nggak, wak geng? Coba kalian komen lah dulu. Kayaknya kalau gajiku ratusan miliar per tahun, Nol, tetap kena mental sih. Soalnya langsung datang kawan-kawan sama saudara-saudara, wak. Wak, bagilah duitmu, wak. Dek, bagilah duitmu, dek. Kita kan saudara. Oma, habis juga lah, Nol. Sekali ngasih awak se-M, sekali ngasih awak se-M. Apa gak cepat habis ya kan? Biawak kalian lah. Kasih aja lah. Kalian masih ngayal aja pun udah pelik kali. Tapi itulah, wak geng, lihat pemain Fenerbahce ini asli gila sih kekuatan mereka. Cuma yang paling bagusnya transfer Fenerbahce ini apalagi ya kan? Mendepak Mourinho lah. Mourinho dipecat waktu Fenerbahce gagal lolos ke UCL karena kalah playoff sama Benfica dan harus puas main di Liga Malam Jumat. Dia dipecat karena manajemen mereka nggak mau Fenerbahce main yang bertahan. Lah, bukannya dari awal kalian ngambil Mourinho udah tahu bakal main bertahan, bang? Cemananya manajemen Fenerbahce ini? Nggak pernah nonton Mourinho ngelatih kali ya? Ini kurasa saking kuatnya ilmu bertahannya Mourinho, bentar lagi kurasa diangkat dia jadi menteri pertahanan. Di negara dia sana ya, bukan di negara kita. Tapi enggak lah, Mourinho udah melatih tim yang ngalahin dia di playoff Liga Champions kemarin yaitu Benfica. Biawak kali ya kan? Sengaja dia kalah berarti kemarin dari Benfica. Yang sialnya tukar nasib pula Mourinho sama Artukoglu. Padahal si Artukoglu yang ngelolosin Benfica ke Liga Champions. Ini sekarang malah dia gabung ke Fenerbahce yang digagalkannya. Pau. Tapi untunglah Mourinho ngelatih Benfica. Lagian kalau Mourinho jadi pelatih Fenerbahce, kasian juga lah si Ederson ya kan? Dari yang biasanya main ball position dan taktik yang ini tuh sama Pep Guardiola, malah dilatih sama pelatih yang taktiknya parkir bus. Iyalah Nol, sial kali lah kalau kayak gitu. Otak gue ini isinya udah entah apa-apa diisi sama si Pep. Kalau masuk ajaran Mourinho, maulah buyar semua ilmuku selama ini. Lagian daripada dilatih Mourinho, mending aku dilatih sama Coach Navari biar tahu kan Nol. Selain itu, ada Besiktas juga yang ngedatangin pemain-pemain buat memperkuat timnya, yaitu Thiago Jallo, Wilfried Ndidi, Orkun Kokcu, El Bilal Toure, Cengiz Under, dan Tammy Abraham. Dan beruntunglah pemain-pemain ini jadi bersyukur karena gak bakal dilatih sama Mang Ole. Dipecat juga dia soalnya ya kan? Memang terbukti berarti pelatih-pelatih yang pernah menangani MU pada nggak becus semua. Dalam seminggu bisa 3 mantan pelatih MU dipecat berturut-turut ya kan? Makanya bersyukurlah kalian yang ngelamar kerja belum ada pengalaman. Daripada punya pengalaman tapi kerja di MU, kan kasihan Glenn. Gitu ngelamar ke perusahaan-perusahaan ditanya HRD-nya. Udah punya pengalaman kerja, Pak? Udah, Pak. Saya pernah kerja di Manchester United. Oh, di Manchester United, Pak. Kayaknya kalau di situ namanya Bapak bukan kerja. Jadi apa, Pak? Dikerjai. Dan terakhir, transfer yang paling menggemparkan dari Liga Turki siapa lagi ya kan? Jeng. Kiper terpaling jago, paling keren, sampai nggak bisa berfrok-frok gitu ya kan? Berfrok-frok apa Nol? Berkata-kata. Berword-word biasanya Nol, bukan berfrok-frok. Berword-word itu hanya untuk orang biasa, wak geng. Kalau untuk orang luar biasa macam Onan ini nggak bisa cuma berword-word. Harus berfrok-frok. Itu pun kalau si Onan ini masih dianggap orang ya. Nah, Onana udah resmi dipinjamkan selama semusim penuh ke Trabzonspor. Transfer ini bisa terjadi karena MU suruh plus kiper. Karena mereka baru beli kiper lagi yang nanti bakalan dibahas juga di segmen MU. Sedangkan Trabzonspor juga kehilangan kiper utama mereka yaitu si Cakir tadi yang ke Galatasaray. Paniklah Trabzonspor ini, bingung lah mereka mau nyari kiper mana. Dipilihnya lah si Onana ini ya kan. Onana sebenarnya nggak mau pindah awalnya, ngapain lagi Liga Turki. Cuma Trabzonspor ini pandai, tahu dia mancing Onana cemana. Dia kan baru turun gaji gara-gara nggak lolos ke UCL. Ditawarin mereka lah dia dipinjam aja semusim, nggak ada opsi permanen. Jaminan jadi starter dan gajinya naik. Biasa kalau pinjam kan ditanggung aja gajinya full udah cukup ya kan. Ini cuma minjam tapi naik gaji. Cemana nggak mau si Onana ya kan, digaskan lah sama dia. Sebenarnya pindah ke Turki ini bagus lah buat Onana. Biar kalau melawat dia nggak terlalu nampak kali. Jarang-jarang juga nih orang nonton Liga Turki ya kan. Rugi juga dia kalau dia stay di MU cuma jadi cadangan aja. Nggak ada nanti hiburan kita soalnya ya kan. Tapi kemarin debut dia di Trabzonspor jago kali wah geng. Banyak kali peluang lawannya ditepisi dia. Cuman endingnya tetap kalah juga. Nol, aku curiga sih Nol. Takut salah beli Trabzonspor ini Nol. Salah beli kayak mana wak geng? Takutnya sebenarnya pelatihnya minta mengadu Onana, bukan Andre Onana. Kayaknya enggak lah wak geng. Kan slot kiper yang kosong.
Udah pasti Andre Onana lah itu yang dimaksud, bukan Amado. Slot kiper kosong nggak ngaruh, nol. Soalnya Amado Onana yang jadi kiper kayaknya masih jadi pilihan yang lebih bagus daripada Andre Onana yang jadi kiper. Next, kita ke Liga Arab. Ini ada juga transfer yang menggemparkan ya kan? Yang pertama adalah top skor Serie A musim lalu, Wak geng. Yaitu Matteo Retegui yang memutuskan untuk pindah ke klub Arab Al-Qadsiya. Dia pindah dengan mahar yang cukup mahal. Tapi tentunya ada risikonya. Ini tahun Piala Dunia. Yang tentunya bisa mengganggu kepastian dia masuk skuad Italia untuk Piala Dunia tahun depan. Macam yang kalian tahu lah, level kompetisi Liga Arab pasti masih kalah lah sama kompetitifnya Eropa ya kan? Tapi lagi dan lagi, duit Arab kalau udah bicara, goyang juga mental pemainnya ya kan? Di Atalanta gaji dia 2,5 juta euro semusim. Masuk Al-Qadsiya 20 juta euro semusim, Wak geng. Bahkan lebih mahal dari gaji Bruno Fernandes di MU. Biawak anjay. 8 kali lipat naiknya, Wak geng. Ini sama aja kayak kalian yang misalnya kerja digaji 2 juta sebulan, tiba-tiba datang tawaran dari tempat lain, kalian digaji 16 juta sebulan. Goyang nggak kalian? Kalian aja pun kurasa goyang kalau kayak gitu. Apalagi si Retegui ini masih lajang ya kan? Kenyang kali lah dia duit segitu. Aku sebenarnya yakin si Retegui ini juga ragu main di Liga Arab. Secara dia top skor Serie A ya kan? Pindah ke klub besar Italia lainnya atau ke liga lain di Eropa pasti masih banyak yang mau nampung dia ya kan? Mungkin karena ragu dia nanya mamanya. Mak, cuman ini mak? Apa itu nakku? Gini mak, kalau di Eropa gajiku macam inilah UMR pemain bola Serie A. Nah terus, kalau aku pindah ke Arab langsung jadi sultan kita mak. Ah udahlah mang, ke Arab aja lah kau. Udah dari dulunya mama pengen kau kerja di perminyakan. Tapi aku tetap main bola loh mak ke Arab ini. Bukan kerja perminyakan aku di sana. Ah nggak apa-apa mang. Kau mau kerja apapun di sana terserah lah. Yang penting nanti mama bilang sama tetangga. Hei anakku sekarang kerja di Arab loh. Di perminyakan dia. Cocok kau rasa? Biar bangga sedikit mama ya kan. Ah ya udahlah mak, ke Arab lah aku ya mak. Jangan lupa juga doain aku. Iya mang. Tiap harinya aku doakan kau mang. Tapi kau pun gitulah. Iya mak, selalu aku doakan mama. Iya betul, satu, kau tetap harus doain mama lah. Tapi yang satunya lagi juga penting. Apa itu mak? Ah yang satunya lagi tetap jangan lupa lah kau tiap hari juga lah dana mama kau isi. Next, ada klub abang unta kita Ronaldo yaitu Al Nassr. Kayaknya memang berambisi kali Al Nassr ini buat jadi juara ya kan? Makanya mereka terus memperkuat tim mereka dengan mendatangkan Kingsley Coman, mantan wonderkid yang flop di Chelsea dan Milan yaitu Joao Felix, dan juga Inigo Martinez. Kingsley Coman udah paham lah kita ya kan? Biarpun dia sebenarnya masih bisa kompetitif di Eropa, tapi dia udah menang segalanya juga di Eropa untuk level klub. Juara Ligue 1, Serie A, Bundesliga, dan tentunya UCL. Lagian di usianya yang ke-29 tahun ini untuk posisi winger rata-rata udah dianggap mulai tua ya kan? Jadi keputusan dia ke Al Nassr ini masih masuk akal lah, mau nyari duit. Inigo Martinez juga gitu. Umur udah 34, apalagi cari duit lah buat persiapan pensiun. Masa mau pensiun nyari duitnya di Barcelona? Yang ada nanti duit dia yang hilang dipotong atas terus sama manajemen Barcelona. Joao Felix ini yang membingungkan. Umur masih 25. Dari yang digadang-gadang jadi striker top, makanya dibawa yang mahal-mahal dulu dia sama Atletico dari Benfica. Tapi makin tambah tahun, makin turun harganya, udah macam harga mobil. Cuma mungkin dia juga nggak sanggup lagi bersaing di Eropa. Beberapa kali masuk ke klub besar, nggak bisa juga dia jadi key player di situ. Di Atletico, Barcelona, Chelsea, AC Milan, nggak ada dia yang betul-betul bisa diandalkan kali sama klubnya. Di masa nggak jelasan karirnya, diajak balikan dia sampai Benfica, mau CLBK. Tapi datang tawaran orang baru yang lebih tajir, goyang lah dia. Ngapain lah balik ke mantan kalau dapat yang baru Sultan Arab lagi? Kalaupun keahlian nggak nambah, paling nggak rekening nambah lah. Gitu prinsip si Felix. Tapi apapun itu, atur kau lah Felix. Yang penting main sebagus mungkin aja. Tugasmu cuma satunya di Al Nassr ini. Kasih bola ke abang unta kita Ronaldo. Di Arab sana kerjaan pengumpan bola ke unta digaji 300 miliar setahun, Wak geng. Ada kalian yang minat? Jangankan kalian, aku pun mau. Tapi transfer Al Nassr ini yang lucu kurasa karena dia beli pemain kumisan ini. Aku nggak pernah nengok dia main semana. Gak paling ngikutin Liga Arab juga aku ya kan? Tapi satu-satunya alasan Wak Kumis ini dibeli kurasa karena namanya. Namanya Saad Al Nassr. Dia dibeli kurasa buat jadi maskot klub. Soalnya namanya sama nama klub yang beli, sama-sama Al Nassr. Kalau nama sama, nama klubnya juga sama, lucu juga lah ya Wak geng. Iyalah Nol, makanya kalau kau misalnya jadi pemain bola Nol, cocoknya kau main di PAO FC Nol. Soalnya kau kan memang PAO. Kepala otak kalian itulah, berarti kalau kalian di Bodo Glimt lah kalau kayak gitu ya kan? Soalnya kalian kan sama-sama Bodo Glimt, sama-sama Glimt. Alah, kamu bilang kami bodoh kan Nol? Bilang lah Nol. Ah, mana ada, lagian gak aku bilang pun harusnya kalian udah sadar. Yang terakhir dari Liga Arab yaitu Al Hilal. Al Hilal musim ini sempat mau bikin gempar. Soalnya mereka mau ngedatangin playmaker andalan MU Bruno Fernandes. Dia mau dibeli Al Hilal 100 juta pon Wak geng. Terus gajinya 750 ribu pon per pekan. Biawak anjay. Tapi dengan pautnya ditolak sama Bruno. Katanya dia masih mau ngejar prestasi di MU. Bruno, kau kalau tadi mainnya di Madrid, Barcelona, Man City atau Liverpool, bolehlah kau cakap mau ngejar prestasi. Ini kau mainnya di MU, yang mana ngejar prestasi itu cuma sekedar fantasi.
Tapi kalau menurutku, kalau tahun ini nggak ada prestasi, musim depan kayaknya Bruno bakalan cabut sih dari MU. Dan itu artinya musim ini MU wajib juara Liga Inggris. Dengan begitu berarti udah bisa lah MU desain-desain poster farewell lah buat Bruno. Karena gagal mendapatkan Bruno, Al Hilal pun langsung ganti target. Dan ternyata targetnya lebih-lebih lagi dari Bruno, yaitu sang serigala berbulu babi. Didatangkan Al Hilal pula Darwin Núñez ya kan? Betul sih, emang lebih sih dia dari Bruno, lebih pahok tapinya. Tapi jangan sepele sama si Núñez. Dia kalau sekali ngomong aja sama Bruno, Bruno, kau udah berapa gelar IPL-mu? Bilang lah. Terdiam itu langsung Bruno. Tapi kan Wak Geng, pas video pengumuman dia di Al Hilal, dia bukan jadi serigala, malah jadi La Pantera dia atau macam tutul. Cocok juga sih ini macan tutul berbulu babi. Tapi singkatku, Pantera ini singkatan lah Wak Geng. Ada kalian yang tahu kepanjangannya Pantera? Coba komen lah di bawah. Tapi kalau kalian tengok memang si Núñez ini kan Pantera, orang dia laki-laki ya kan. Selain itu, Al Hilal juga ngamanin jasa bek kiri andalan AC Milan, yaitu Theo Hernandez. Gak penting kali ini kan? Yang lebih penting kan kita bahas Núñez saja. Nah, balik lagi dari Núñez. Darwin Núñez diboyong dari Liverpool dengan harga 53 juta euro, geng. Gaji dia di sini 400 ribu pound seminggu, atau sekitar hampir 9 miliar seminggu. Kalian bayangin lah, orang pau mana yang digaji 9 miliar seminggu, coba. Kalian ada di sini yang ranking 1 dulu di sekolah? Ada kalian yang IPK-nya 4? Sekarang ku tanya, kerja di mana lah kalian sekarang? Ada nggak kalian yang digaji 9 miliar seminggu? Ada? Nggak ada kan? Kalian tengoklah si Núñez ini, pau aja dia 9 miliar seminggu, Wak Geng. Ini bisa jadi pelajaran lah buat kita. Cobalah kita-kita ini yang gajinya belum sampai 9 miliar seminggu, agak kita renung-renungkan lah dulu ya kan? Kok bisa ya aku nggak digaji 9 miliar seminggu? Kurang bodoh di mana aku ya? Nah, saranku habis kalian nonton video ini, coba agak kalian gali lagi potensi kebodohan-kebodohan kalian, biar cepat kalian kaya. Tapi kan Nol, di dunia ini memang kayak gitu Nol. Yang pinter nggak berduit, yang bodoh berduit. Contohnya Wak Geng? Contohnya guru Nol, pinter tapi gajinya dikit. Oh iya juga ya. Kalau yang bodoh berduit contohnya siapa Wak Geng? Contohnya siapa Nol? Nggak tahu lah Nol. Coba kau tanya anggota DPR aja lah Nol, mungkin mereka tahu jawabannya. Oke Wak Geng, sampailah kita di liga yang kita tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Liga India, Liga Inggris terbaik di dunia, biawak anjay. Langsung aja lah kita ke tim jawara IPL musim lalu, yaitu Liverpool. Asli nggak slow kali Liverpool ini. Baru juara musim lalu udah langsung gencar mereka mendatangkan pemain-pemain bintang. Kalian bayangkan sampai 2 kali mereka mecahkan rekor transfer Liga Inggris dalam satu jendela transfer. Dan yang lebih mengherankannya lagi, kita tahu pemilik Liverpool ini pelit. Tapi bisa tiba-tiba mereka kumat gilanya. Lewat penjualan beberapa pemain yang menghasilkan cukup banyak duit buat Liverpool, macam Luis Diaz dijual ke Munchen dengan harga 70 juta euro. Agak disayangkan sih karena si Diaz ini memang bagus kan. Cuma harga yang ditawarkan Munchen juga susah buat nolaknya. Habis itu ada Darwin Núñez tadi yang dijual 53 juta euro. Masih nggak habis pikir aku. Ternyata jualan hewan peliharaan bisa kayak gini juga ya harganya. Habis itu Kwan saja bisa ngasilin duit, cobalah. Dia dijual 35 juta euro. Bendoa 23 juta euro, Kelleher 14,8 juta euro, terus ada Alexander Arnold biarpun sempat hampir gratis, tapi karena Madrid butuh cepat bisa mereka mendapatkan 10 juta euro dari Madrid. Sama habis itu penjualan Norton dan Phillips yang kalau di total penjualan Liverpool ini mencapai 220 juta euro, Wak Geng. Nah, baru pembelian mereka, alamak, oi, sedap-sedap kali. Ada Giovanni Leoni yang dibeli dengan harga 31 juta euro dari Parma. Kalau kata orang-orang yang ngikutin Serie A, katanya si Leoni ini berliannya Parma. Dan di Liverpool ini dia diproyeksi buat menjadi suksesornya Van Dijk. Banyak klub Italia yang minat sama dia. Tapi nggak ada yang berani ngasih penawaran seperti yang ditawarkan Liverpool dan Newcastle. Secara penawaran lebih mahal Newcastle. Tapi Leoni ternyata lebih milih gabung ke Liverpool. Kalau pilihannya Newcastle sama Liverpool, jelas lah Leoni ini milih Liverpool. Nggak akan bingung dia itu. Kalau tadi pilihannya Newcastle, MU atau Arsenal, barulah si Leoni ini bakalan bingung. Bingung dia mau nolak yang mana duluan ini ya. Habis itu mereka juga beli Jeremy Frimpong dari Leverkusen 40 juta euro. Dia pun diproyeksi buat menggantikan Alexander Arnold yang ke Madrid. Frimpong ini sebenarnya alumni Academy City. Tapi bapaknya dia itu fans berat Liverpool. Jadi dia sebenarnya ke Liverpool ini mau nyenangin bapaknya aja nya. Memang anak yang berbakti sama orang tua dia ya kan. Untunglah bapak dia fans Liverpool bukan fans MU atau Arsenal. Kalau tadi bapaknya fans MU atau Arsenal, misalnya tadi si Frimpong pindah ke MU, bapaknya bahagia, anaknya malah jadi gila. Milos Kerkez juga dibeli sama Liverpool dari Bournemouth dengan harga 46 juta euro. Dia juga diproyeksi buat gantiin Robertson yang udah mulai tua. Dari segi harga dan umur cocok kali lah buat Liverpool. Nggak kemahalan dan masih muda juga. Pembelian si Kerkez ini menurutku salah satu pembelian terbaik Liverpool juga musim ini. Pemain berkualitas lah dia ini. Tapi apakah dia bakalan cocok sama Arne Slot? Aku nggak tahu juga. Jangan pula nanti sebelum masuk jadi Kerkez, pas udah di Liverpool malah jadi Kerkez kepala pula dia kan.
Terus habis itu ada Florian Wirtz, salah satu key playernya Xabi Alonso di Leverkusen. Dia dibawa ke Anfield dengan harga 125 juta euro. Harga yang fantastis sekali sampai bisa memecahkan rekor transfer Liga Inggris yang sebelumnya dipegang sama Enzo Fernandez. Tapi sejauh ini nggak nampak permainannya sebanding dengan harganya. Cuma bisa kita tengok dia ini pekerja keras sekali ya kan. Tapi aku rasa itu nggak cukup. Kalau mau nyari yang kerja keras kayak gini ngapain bayar sampai 125 juta euro ya kan? Mending ambil kuliah di dekat rumahku. Kerja keras dia nggak ada lawan lah. Skill setnya Wirtz ini kita udah tahu cukup lengkap lah. Dari passing, dribbling, kontrol bolanya, sama determinasinya di atas rata-rata. Tinggal nunggu dia nyetel aja nih, pasti dia menggila di Liverpool. Tapi kalau nanti nggak nyetel-nyetel berarti dikasih Leverkusen lah Wirtz yang KW. Baru habis itu ada Hugo Ekitike yang dibeli dari Frankfurt seharga 95 juta euro. Sebenarnya dia nggak ditarget sama Liverpool. Malahan Ekitike itu targetnya Newcastle buat diduetin sama Isak. Bahkan Newcastle udah ngincar anak ini dari beberapa tahun lalu. Liverpool yang awalnya ngincar Isak, tapi karena nego harganya nggak ketemu-ketemu, terakhir ngambil Ekitike lah Liverpool. Cuma yang lucunya, niatnya Newcastle menduetkan Ekitike dan Isak akhirnya berhasil juga. Mereka bakalan duet di Liverpool soalnya. Sejauh ini Ekitike udah menunjukkan performa yang cukup oke lah. Dia ini udah kayak Firmino versi jangkung. Dia bisa jadi link up player di lini serang Liverpool dan juga punya finishing yang bagus. Bakalan berguna banyak sih dia di Liverpool ini. Apalagi dia menggantikan perannya Darwin Núñez yang dulu diharapkannya begitu, tapi ternyata si Núñez mau berharap kayak gitu, cuman nggak mampu. Dan akhirnya transfer yang ditunggu-tunggu fans Liverpool datang di deadline transfer. Alexander Isak yang udah diincar dari awal bursa, dengan Segu dan Rama sampai hampir batal, akhirnya Isak resmi mendarat di Anfield dengan mahar yang memecahkan rekor transfer Liga Inggris sebelumnya yang dipegang Wirtz, yaitu sebesar 145 juta euro. Dengan adanya Ekitike aja udah ngeri kali Liverpool ya kan? Tambah lagi nih ada Isak, udahlah, kasihkan aja gelar IPL itu ke Liverpool. Sangar kali orang ini ya. Ini bukan ngejar juara Liga Inggris lagi mereka kurasa. Liga Champions, FA Cup, Piala Kerbo, Maybank Cup, sampai ke Bangkok Century Cup pun udah siap mereka menjuarainya kalau kayak gini. Tapi lucu kali lah, pas tes medis kita tengok kurus kali si Isak ini ya kan. Untunglah dia jadi gabung ke Liverpool ya kan. Kalau tadi tetap di Newcastle, kurasa udah jadi sticky man dia karena saking stresnya. Kalau yang jadi striker kurus-kurus kayak gini apa nggak jadi masalah itu nol? Tengok tim-tim lain striker-strikernya besar-besar semua. Oh kalau striker kurus kayak gini nggak masalah sih wak geng. Malahan aku ngerasa lebih bagus striker kurus tapi berotak daripada striker berisi tapi nggak ada otaknya. Bursa transfer Liverpool ini bakalan makin sempurna kalau ajar Mark Guehi jadi ke Liverpool. Udah here we go padahal sebenarnya di Fabrizio Romano. Udah deal Palace dan Liverpool di harga 35 juta pound. Guehi juga udah siap-siap buat tes medis. Crystal Palace pun udah dapat calon penggantinya yaitu Igor Julio dari Brighton. Cuma pas injury time katanya si Julio ini ragu bakalan dapat menit bermain. Karena ada isu pelatih Palace bakalan dipecat kalau Guehi dijual. Terakhirnya Palace nggak dapat lagi pengganti Guehi. Terpaksalah di cancel mereka transfer ini. Agak mengecewakan pasti buat Liverpool. Tapi tanpa adanya Guehi juga udah bagus defense mereka. Apalagi Leoni jadi punya lebih banyak kesempatan buat ngebutin diri ya kan. Lihat aja di debutnya kemarin lawan Southampton, bagus sekali dia main. Cuma habis itu kena ACL pula dia, aduh kasihan kali lah. Musim dia pun kayaknya udah berakhir di sini juga. Kurasa ini dukun-dukunnya si gue yang turun tangan ya kan. Biar tetap dia dibeli Liverpool Januari nanti. Get well soon lah buat si Leon ini ya kan. Sayang kali kurasa pemain-pemain bagus kayak gini harus cedera. Tapi fans Liverpool masih tetap tenang. Karena mereka masih punya pengganti Leoni dalam diri Joe Gomez. Pengganti kepala biawak itulah nol. Mending dia ngawani Leoni berobat daripada main buat Liverpool kami rasa. Overall transfer yang top lah yang dibuat sama Liverpool ini. Dan mereka sukses bikin tim-tim di IPL ketar-ketir. Apalagi yang pasti Alexander Isak masuk. Kayak yaudah lah ya kan, kalian ada Isak aja udah susah kali buat dikalahkan. Apalagi sekarang udah ada Isak. Makin menjadi-jadi lah Liverpool. Cuma itu tadi aku yang herannya kok bisa Liverpool ini tiba-tiba punya banyak duit buat beli pemain. Padahal di eranya Jurgen Klopp aja, pelit kali pemilik mereka si FSG ini buat ngeluarin duit. Namanya juga klub irit nol, jadi wajar lah kami nabung dulu. Berarti duit transfer sekarang hasil nabung pas zamannya Jurgen Klopp dulu ya bang? Iya betul itu nol. Terus kenapa lah kalian dulu nggak ngasih duit banyak-banyak sama Jurgen Klopp buat belanja pemain? Padahal bisa aja kalian dulu juara lebih banyak kalau si Klopp dikasih duit lebih banyak. Justru sebaliknya lah nol. Si Jurgen Klopp ini nggak kami kasih duit belanja banyak karena beli pemainnya agak ngawur. Si Salah sama Mane itu cuma 40 juta lah harganya. Makanya dia nggak kami kasih banyak duit. Soalnya dia emang lebih cocok beli pemain yang murah-murah. Sekali lah pernah kami kasih dia duit banyak buat beli striker. Bukannya beli Isak atau Haaland yang dibelinya malah marmut liar. Lanjut kita ke klub juara dunia yaitu Chelsea. Aduh, kalau Chelsea nih kayak apa ya? Kayak toko grosir toh kalian, cepat kali perputaran barang-barangnya.
Tiap musim banyak kali pemain yang datang dan pergi. Dan masih muda-muda pula itu ya kan. Di musim ini Chelsea berhasil ngeduitin Madueke, Nkunku, dan Joao Felix yang menurutku keren loh bisa mereka ngeduitin pemain-pemain kayak gini. Mereka juga ngelepas Petrovic, Oguchukwu, Deus Burihol, Renato Vega, Armando Broja, Chukwuemeka, si Ape, dan beberapa pemain lainnya. Dan pemain yang datang ngeri-ngeri kali wak geng. Ada Joao Pedro yang dibeli 63 juta euro, yang sejauh ini kayaknya jadi pembelian terbaik Chelsea. Terus ada Jamie Gittens yang ditebus dari Dortmund 56 juta euro. Liam Delap dari Ipswich 35,5 juta euro. Tak habis sayangnya si Delap ini baru dibeli, udah cedera aja ya kan. Ada juga Estevao, Jorel Hato, Daryl Esugo, dan Facundo Buanote yang direkrut sama Chelsea. Aku lucu kali nengok si Buanote ini. Pas direkrut ke Chelsea dia bilang dia senang kali karena bakal ngerasain Liga Champions untuk pertama kalinya dalam karirnya. Tapi gitu Chelsea ngumumin squad usianya, dia nggak diajak ya kan. Cuma itulah mungkin kekuatan dua mamak dia kayaknya ini ya kan. Cedera pula si Daryl Esugo, yang akhirnya bikin si Buanote masuk squad UCL. Memang nasib kali lah kau anak muda. Berterima kasih loh kau bang sama doa makmu. Iya makasih ya mak, udah doain OT masuk UCL. Bagus. Terus sama siapa lagi mau kau bilang makasih? Makasih juga mbak yang udah bantuin OT nyantet si Esugo. Alamak, main ilmu hitam rupanya dia. Dan transfer paling mega bombastis lainnya dari Chelsea adalah membeli wonderkid setengah mati hampir musuh dari MU yaitu Garnacho. Alejandro Garnacho ini dibeli Chelsea dari MU dengan harga 40 juta pound ditambah klausul penjualan 10%. Sebenarnya MU untung-untung aja yang ngejual si Garnacho ini. Soalnya dia ini produk binaan Akademi MU ya kan. Kalau menurut kalian fans Chelsea, cuman harganya si Garnacho? Kemahalan itu nol. Harusnya bisa lebih murah lagi dengan kualitas kayak gitu. Untungnya mungkin karena dia masih muda aja nya. Kalau menurut kalian fans MU gimana? Walah nol. Keluar aja dia, udah syukur kali kami nol. Apalagi dia keluar dikasih pula kami duit 40 juta. Makin senang lah nol. Istilahnya kami kayak ngejual mobil yang casingnya Ferrari tapi mesinnya Avanza ini nol. Cuma dramanya Garnacho ini lucu sih menurutku. Dia kayak merajuk-merajuk gitu ya kan karena nggak jadi starting pas final Europa League. Habis itu mulailah dia bertingkah-tingkah. Ada yang nge-vape, bikin drama-drama di sosmed, merengek-rengek pula minta ke Chelsea. Aduh, kasihan kali lah. Maksa kali kayaknya ke Chelsea ini ya kan. Tahu kalian sampai rela dia dibenam di tim reserve-nya MU kalau dia nggak pindah ke Chelsea. Untung aja lah Chelsea mau ngeluarin duit buat dia ya kan. Padahal kalau ditebus pakai rokok 2 bungkus pun dilepas MU juga nya kayaknya itu. Abis dilepas ke Chelsea ini, Garnacho langsung dapat kesempatan untuk berhadapan lawan mantan klubnya MU kemarin itu. Dia dimasukkan ke dalam skuad untuk main di Old Trafford. Cuma kecewanya penonton, dia duduk di bangku cadangan. Tapi ya mungkin dia masuk di babak kedua ya kan. Cuma gara-gara pemain jahanam macam si Sanchez ini, baru menit-menit awal pun udah kartu merah, terpaksa lah Chelsea main defense. Tak jadilah dia masuk ya kan. Sempat mau dimasukkan, karena MU juga dapat kartu merah karena Casemiro kartu kuning kedua. Di babak kedua sempat bisik-bisik dia sama Maresca. Kayaknya bakalan dimasukkan ya kan. Kurasa pas bisik-bisik ini kayak gini lah dibilang si Maresca sama si Garnacho. Iya coach, aku ada teka-teki nih. Tapi ku tanya orang ini gak ada satupun yang tahu. Apa rupanya yang coach tanya sama orang itu? Aku kasih lah teka-tekinya samamu ya. Suara ambulan kan wiu 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 ya kan? Iya coach. Terus suara trompet kan pet 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 pet. Iya betul coach. Nah pertanyaannya kalau suara babi cemana? Lah coach. Kok tahu kau? Emang betul kan? Gampang kali lah itu. Iya betul. Jadi kok nggak tahu orang itu jawabannya? Iya soalnya mereka bilang tanyalah sama babi coach. Kami nggak babi soalnya jadi nggak tahu. Jadi maksudmu aku babi coach makanya aku kau tanya? Nggak ada gitu maksudku ya. Kan orang ini juga aku tanya tadi. Tapi nggak ada yang bisa jawab. Orang ini kan orang. Kau pun orang juga yang ku tanya. Cuma bedanya kau bisa jawab. Kalau kayak gitu kesimpulannya cuma 2 ini. Antara kau ini emang babi atau kau memang orang tapi kayak babi. Cuma kau yang tahu itu. Tapi sampai habis pertandingan dia nggak dimasukkan juga. Kecewa lah fans MU dia nggak dimasukkan Maresca. Jadi nggak bisa full fans MU ngemaki-makinya ya kan. Iya nol agak kecewa kami dia nggak dimasukkan. Tapi kami juga ngerti lah. Mungkin memang ada aturannya dilarang memasukkan babi ke dalam lapangan. Astaga mulut kalian itu jahat kali lah. Kaunya duluan tadi nol. Bukan aku ya si Maresca yang tadi cerita. Tapi itulah kan wak geng si Garnacho ini. Ternyata baik di MU maupun di Chelsea posisinya nggak berubah. Tetap juga jadi pemain cadangan. Kasihan kali ya kan. Nol udah babi, cadangan pula. Mulut kalian itu. Pulang kalian ya. Pulang. Next, ada Newcastle United, klub kaya tapi sial terus di bursa transfer ini. Di musim ini, Newcastle menggait Jacob Ramsey, Malik Thiaw, minjam Ramsdale, dan beli Elanga. Tapi di posisi striker ini mereka yang kasihan. Dari yang mereka punya Isa, terus nargetin Ekitike dan Sesko, endingnya cuma dapat Woltemade dan Wisa.
Bukan berarti Woltemade dan Wissa jelek, bukan. Cuma kayak sial aja mereka dapat target sisa dengan harga yang nggak bisa dibilang murah juga. Woltemade 85 juta euro pak geng. Kalian tengok lah, lebih mirip anak band dia daripada pemain bola aku tengok. Kalau Wissa lumayan lah dia waktu di Brentford. Cuma udah mau 30 umurnya. Dibanding sama Isak kayaknya dua orang ini masih jauh lah ya kan. Apalagi mereka main di UCL musim ini. Kayak kasihan aja aku nengoknya, udah punya tiket UCL pun gak bisa menggoda pemain bintang. Beda kali sama MU, peringkat 15 aja masih bisa mereka goda pemain. Ya beda lah Nol, kalau kami emang ngambil pemain yang mau menang, bukan cuma yang mau uang. Lanjut kita ke Tottenham Hotspur, klub UCL yang masuk lewat jalur prestasi nih. Di bursa transfer ini mantap kali lo kurasa. Pertama dari pelatih. Mereka memang mencat Ange Postecoglou, pelatih yang bawa mereka meraih trofi Liga Malam Jumat musim lalu. Tapi manajemen mereka juga bertanggung jawab dengan ngedatangin pelatih yang gak kalah paten, yaitu Thomas Frank. Ini kurasa fans Tottenham yang marah-marah karena Ange dipecat. Begitu masuk Thomas Frank langsung diam aja mereka. Oh Thomas Frank ya? Oh iyalah cocok juga lah. Habis itu kepergian sang kapten Son Heung-min juga bikin fans Tottenham makin respect sama kapten mereka ini. Bukan apa kan, sebenarnya si Son masih punya sisa kontrak di Tottenham setahun lagi. Thomas Frank juga bilang butuh dia. Tapi si Son ini ngerasa dia ini udah tua. Gak yakin juga dia bisa balik ke level top performanya lagi. Apalagi dia rentan cedera sekarang dan pemulihannya lebih lambat seiring bertambahnya umur. Terus habis itu dia juga gak mau pergi secara cuma-cuma. Karena ngerasa Tottenham layak dapat duit dari transfernya. Apa gak respect kali kayak gini ya kan? Yang bukan fans Tottenham aja senang kali nengok dia kayak gini. Emang ada ya Nol pemain yang dicintai sama fansnya pergi secara cuma-cuma? Nggak tahu juga lah ya. Coba kalian tanya lah fans Liverpool, mungkin mereka tahu. Kehilangan Son Heung-min juga buat Tottenham kehilangan ikon sepak bola Asia mereka. Tapi pintar juga orang ini. Di bursa transfer ini direkrut mereka lebih Jepang Kota Takai. Mungkin tujuan mereka beli si Takai ini bukan buat memperkuat pertahanan mereka, tapi lebih ke memperkuat pasar Asia biar nggak hilang. Dan di bursa transfer musim ini, selain mempermanenkan Matistel dan Kevin Danso, Tottenham yang dilanda cedera pemain depan langsung beli Kudus dari West Ham seharga 63,8 juta euro. Si Kudus ini pun langsung ngasih impact besar ke Tottenham dengan permainannya. Habis itu mereka juga minjam Joao Palhinha yang langsung bikin midnya Tottenham lebih balance. Sampai Pape Matar Sarr aja bisa kelihatan bagus dan berani main lebih ke depan. Soalnya urusan tengah ke belakang diurus sama si Palhinha. Habis itu mereka juga minjamin Randal Kolomwani yang main bagus di Juve tapi nggak dipakai di PSG. Ini aja udah bagus sekali ya kan. Ditambah lagi terakhir mereka ngambil Xavi Simons yang selama bursa diinginkan sama Chelsea tapi ketikung sama Tottenham. Tottenham ngambil Xavi Simons karena gagal dapat Eze yang lebih milih balik ke Arsenal. Dibandingkan sama Eze, Xavi Simons juga bukan pilihan yang buruk lah. Umur lebih muda dibandingkan sama Eze. Jadi secara overall oke lah transfer Tottenham ini. Jadi banyak opsi mereka untuk mengarungi banyaknya kompetisi mereka musim ini. Mengarunginya aja, kalau untuk juara belum tentu. Tapi sebetulnya ada yang lucu dari transfer Tottenham ini. Pas awal-awal mereka udah sempat beli Morgan Gibbs dari Nottingham Forest. Tapi karena pakai pendekatan ilegal gak disain lah transfer ini sama FA. Sebetulnya kurang paham lah aku sama pendekatan ilegal yang dimaksud ini. Tapi yang aku herannya udah pakai pendekatan ilegal, yang dibeli masa Morgan Gibbs ya kan? Kalau pakai pendekatan ilegal sekalian aja lah beli Yamal atau Mbappe. Buat apa pakai pendekatan ilegal kalau cuma mau beli pemain mediocre soalnya? Masalahnya Nol, kalau Tottenham pakai pendekatan ilegal sama Yamal atau Mbappe, malah orang si Yamal atau Mbappe nanti yang pakai penjauhan ilegal saking gak pengennya mereka didekati sama Tottenham. Next ada El Gajah Pongkeng yaitu Arsenal. Arsenal musim ini juga mendatangkan pemain-pemain yang lumayan oke untuk memperkuat skuad mereka. Setelah melepas beberapa pemain yang punya nama macam Thomas Partey, Jorginho, Tomiyasu, Tierney, Fabio Vieira, dan Zinchenko, Arsenal pun membeli Martin Zubimendi dengan harga 70 juta euro dari Sociedad. Zubimendi ini mungkin jadi pembelian terbaik mereka, karena jelas langsung ngasih impact dan balance di lini tengahnya Arsenal. Terus ada juga Christian Mosquera yang dibeli seharga 15 juta euro, sama Christian Norgard yang dibeli seharga 11 juta euro. Kalau cuma buat jadi pemain pelapis, aku rasa masih bagus lah dua pemain ini. Harganya murah-murah juga ya kan? Walaupun belum tentu dimainin, setidaknya udah bisa mereka foto sama trofi Mas Invisible Arsenal. Cuma beberapa kali si Mosquera ini udah dimainkan kayaknya menjanjikan ya kan. Kalaupun nanti cuma jago di awal-awal aja, paling nggak rugi-rugi kali lah. Cuma 15 juta euronya belinya ya kan. Paling tidak kan nggak seboncos kayak MU beli Maguire ya kan. Terus habis itu ada Victor Gyökeres yang dibeli dari Sporting Lisbon dengan harga 65,8 juta euro. Ini pun agak ramai kemarin saganya, karena ada kemungkinan bakalan reuni sama Amorim di MU ya kan. Cuma untunglah si Gyökeres ini agak waras lah dia milik Arsenal daripada MU. Paling nggak dia main di UCL lagi dan bersaing di papan atas Liga Inggris. Kalau tadi disamper ke MU udah nggak di UCL, bersaingnya pun di papan bawah Liga Inggris. Meskipun di awal-awal debutnya di Liga Inggris kurang menjanjikan, pas pula kemarin lawannya MU. Kalau nggak salah kemarin itu lebih banyak dia megang rambut daripada megang bola ya kan. Tapi sekarang pelan-pelan dia udah mulai buka keran golnya. Semoga lah tetap gacor dia ya kan. Kasian lah Arsenal ngejar runner up terus.
Sekali-sekali juara 3 atau 4 lah, soalnya juara 1 nggak mungkin. Arsenal juga ada minjam Bayer Leverkusen yaitu Hincapi. Mungkin karena dia kemarin gak sur sama pelatihnya si Ten Hag ya kan. Cabut semua kawanku, cabut lah aku pikirnya. Kupikir cabutnya kemana ya kan? Rupanya ke Arsenal. Emang kenapa rupanya kalau ke Arsenal nol? Kalau pindah ke Arsenal ini ibaratnya pas duit kita lagi habis nabrak orang pula. Double-double lah sialnya. Habis itu mereka ngedatangin 2 badut Chelsea. Ada Madueke yang dibeli seharga 56 juta euro. Mahal juga beli biawak macam si Madueke ini. Pintar juga Chelsea jualan. Terus mereka juga mendatangkan kiper legendaris yang namanya sangat termasyur sehingga siapapun yang memilikinya merasa tidak bersyukur. Siapa lagi kalau bukan si Ape Arizabalango. Aku salut sih sama Chelsea, betul. Entah gimana cara mereka bikin Arsenal jadi tukang botol yang mau nampung sampah-sampah mereka. Tapi sebetulnya Madueke ini malah lebih oke ketika main di Arsenal. Karena dia kayaknya lebih dibebaskan untuk menusuk dari sayap sama si Arteta. Alah, bentar lagi itu nol nampak aslinya. Awal-awal menusuk dari sayap. Bentar lagi si Arteta yang ditusuknya dari belakang. Kalau siapa sejujurnya dia kalau jadi backup kiper cukup oke lah. 2 musim lalu dia jadi backup kiper di Madrid. Hasilnya apa? Madrid langsung juara La Liga dan juara Liga Champions. Ya meskipun peran dia nggak langsung di lapangan, tapi kehadiran dia di pinggir lapangan mungkin jadi motivasi buat pemain Madrid ya kan. Sebegitu ngaruhnya rupanya siapa di Madrid dulu nol. Oh ngaruh gila lah. Mereka nengok siapa di bench saja udah langsung mikir. Jangan sampai kami main jelek, jangan sampai kami main jelek. Kalau main jelek kami siapa masuk makin hancur nanti. Dan yang bikin fans Arsenal senyum-senyum yaitu waktu mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace dengan harga 69,3 juta euro. Si Eze ini udah dianggap god lah sama Crystal Palace. Karena dia yang paling setia bersama Palace sampai akhirnya bisa mempersembahkan trofi mayor pertama buat Palace. Ditambah lagi ada trofi Community Shield juga ya kan. Jadi begitu dia pindah ke Arsenal, fans Arsenal beruntung lah dapat godnya Palace. Apalagi ternyata Eze ini produk akademinya Arsenal juga. Yang bikin fans Arsenal makin tersenyum lebar itu waktu Eze ini diisukan bakalan ke Tottenham yang notabene-nya rival abadinya Arsenal. Tapi ternyata jalur CLBK lebih dipilih sama Eze. Sekaligus meludahi Tottenham lah dia ini. Cuy, najis sekali aku sama kalian. Alah banyak kali gaya kau bang. Padahal kalau nggak ditawar sama Arsenal, gabung juga jadi sama Tottenham itu pasti. Dengan tambahan kekuatan ini makin memperkuat Arsenal lah tentunya ya kan. Kalau Arsenal ini memang tiap tahun tambah kuat, dan tambah kuat lagi. Kuatnya memang bertambah, tapi trofinya nggak nambah-nambah. Sekarang kita ke Manchester. Manchester mana dulu yang nanya dibahas ini? Situ dulu lah ya. MU kan biasanya makanan penutup kali di channel ini. Nah, Manchester City juga melepas beberapa pemainnya macam Kevin De Bruyne, Akanji, Ederson, dan Gundogan yang udah kita bahas tadi. Terus mereka juga melepas gelandang muda potensial James McAtee ke Nottingham Forest dengan harga 25,5 juta euro. Lumayan lah ya kan. Kyle Walker yang dari musim lalu udah tersingkir juga dilepas ke Burnley. Kang mabok Jack Grealish juga dipinjamkan ke Everton. Tapi di Everton tiba-tiba jadi bagus lagi si Grealish ini ya kan. Emang gak cocok kayaknya dia ke tim yang terlalu taktikal. Potensi dia emang keluar kalau dia dikasih kebebasan. Saking bebasnya tengoklah di Everton dia nyumbang banyak asis. Istilahnya siang umpan manis malam-malam bikin asis. Kalau di City dulu siang kena maki malam-malam minum whisky. Nah, sebagai gantinya Manchester City mendatangkan beberapa pemain yang secara kualitas bagus tapi harganya still di luar geng. Kayak dapat barang branded di thrifting atau dapat Iron Man hasil ngeluting. Yang pertama ada Tijani Reinders yang dibeli dari AC Milan cuma 55 juta euro wak geng. Menurutku dibanding dengan pemain-pemain di kelasnya, nengok transfer-transfer yang harganya gila-gilaan, buat dapatin Reinders dengan harga 55 juta euro itu udah lumayan murah lah ya kan. Kalau itu masih kemahalan kalian rasa, tapi mau yang Reinders juga, aku ada nih Reinders tipe yang Eliano. Lokal punya jadi lebih murah. Kalau aku bilang kenapa Persib ngambilnya Eliano bukan Tijani, juga aku rasa alasan si Tijani ini sama kayak Anthony. Udah keburu deal duluan dia sama City, jadi dia menghormati janjinya sama City. Kalau enggak, yakin kali aku si Tijani ini mau juga ke Persib. Ya kan Bang Tijani? Oh iyalah nol, jalan-jalan aja kan? Iyalah, jalan-jalan aja lah. Emang kau mau main bola di sana? Enggak nol. Wah, parah. Bukan nol, kan udah ada adekku. Nggak boleh dua batu main di klub yang sama. Iya ya, nanti dikira ada main orang dalam ya kan? Berarti kalau Eliano nggak di Persib, kau mau lah ke Persib ya kan? Oh mau lah nol, jalan-jalan aja kan? Terus habis itu Man City mendatangkan 2 kiper yaitu James Trafford dari Burnley dan Gianluigi Donnarumma dari PSG. Awalnya sih cuma mau beli 1 kiper aja nih City. Makanya dibeli James Trafford dari Burnley dengan harga 31,2 juta euro. Trafford ini main lumayan bagus musim lalu.
Dan dia ini juga produk asli binaan City. Jadi dia senang kali bisa membela lagi tim yang membesarkan dirinya. Dia pun udah diproyeksikan jadi kiper utama City. Soalnya Ederson udah mulai nggak konsisten dan Stefan Ortega nggak pernah benar-benar bisa jadi pilihan nomor 1 Pep Guardiola. Cuma kesialan si Trafford ini datang di deadline transfer. Masuk pula Gianluigi Donnarumma ya kan? Bertepatan dengan cabutnya Ederson ke Fenerbahce. Apa boleh baun? Nggak mungkin kiper yang baru aja menang UCL dan level kelas dunia ini digeser sama kiper yang bahkan di timnas Inggris aja belum bisa menggeser Pickford ya kan? Betul-betul sialah si Trafford ini. Kalau masih bisa dipinjamkan, mending dipinjamkan si dia ngerasanya ya kan? Anak ini dipinjamkan ke MU pun kurasa langsung jadi kiper utama ya kan? Padahal secara harga beda-beda tipis ya si Trafford sama Donnarumma. Malahan lebih mahal lagi harga beli si Trafford. Si Trafford tadi 31,2 juta euro, sedangkan Donnarumma dibeli dari PSG 30 juta euro. Ini bisa dapat Donnarumma dengan harga murah karena itu tadi dia udah nggak dibutuhkan lagi sama si Enrique. Jadi itu tebus murah aja lah ini daripada nggak jadi apa-apa juga di PSG. Tapi kalau dari gaji, gaji dia di situ langsung top 5 wak geng. Gajinya 250.000 pound per pekan. Cuma kalah dari Haaland, Bernardo Silva dan Marmos. Isunya kemarin dia mau ke MU juga. Dari harga beli udah cocok. Cuma kalau dari gaji itu yang MU nggak sanggup. Bayar gaji admin kantor aja udah pusing orang ini ya kan. Padahal sebenarnya untuk kaliber Donnarumma ini gaji yang wajar lah itu ya kan. Top player loh ini. Dan yang perlu diingat si Donnarumma ini masih muda, 26 tahun. Jadi sangat-sangat hoki lah City dapat dia. Ibaratnya gini, kita pun kalau jadi backnya City, tenang kita kiper kita Donnarumma ya kan. Ini MU mau backnya Sergio Ramos kek, Puyol kek sekalipun. Kalau kipernya Onana dan Bayindir yang tadinya Puyol malah jadi Puyang biar tahu kalian. Terbukti kemarin di debutnya Donnarumma langsung bikin MU terdiam dengan save-save-nya. Iyalah Nol, udah biasa aku nempis-nempis tim-tim UCL. Masa lawan tim yang gak main di UCL kalah? Gak lucu lah. Si Guardiola pun ditanya kenapa beli Donnarumma lagi. Katanya karena dia tinggi besar. Padahal kan wageng dari tinggi masih lebih tingginya si Trafford daripada Donnarumma meskipun beda sesenti aja. Gak tau lah kalau besarnya ya kan. Beda sesenti pun ngaruh kalau masalah besar-besaran. Apalagi kalau diameternya. Ini yang kita bahas itu tangan ya wak geng. Bukan yang lain-lain apalagi biawa. Bukan itu yang ku bahas, bukan. Biarpun relate. Habis itu mereka beli Ed Norris harga 36,8 juta euro. Dan Ryan Cherky harga 36,5 juta euro. Ini pun mereka dapat Cherky ini dengan harga segitu. Gila murah kali. Apalagi dengan gaya mainnya yang eksplosif, udah jarang pemain-pemain kayak gini ada di dunia sepak bola. Dapat dengan harga segitu karena Lyon kayak habis surungkat kena judol, makanya jual Cherky pun gak bisa mahal-mahal kali bikin mereka. Lagi BU soalnya ya kan. Cuma yang lucunya si Cherky ini agak gondok dia sama MU. Karena pernah disingkirkan MU Lyon mereka dari Europa League musim lalu. Tahu lah kalian ya kan comeback sensasional MU musim lalu atas Lyon. Sampai dibilangnya lah kayak gini wak geng. Aku gondok kali aku sama MU ini. Tengoklah kalau jumpa gua habisi mereka. Tapi belum sempat jumpa udah cedera pula si biawa ini. Itulah kualat kok kan, makanya jangan banyak kali cakap kata fans MU. Iya pula ya kan banyak kali cakap si Cherky ini. Padahal nggak ada dia, habis juga nya MU tadi. Las, kita ke klub top 15 Liga Inggris musim lalu. Siapa lagi kalau bukan Manchester United. Gila. Sejujurnya wah game bagus loh transfernya MU musim ini. Bukan soal pembeliannya aja, soal penjualan dan pembuangan mereka juga aku bilang cukup bagus. Pertama, mereka melepas pemain seniornya macam Eriksen dan Lindelof yang habis kontrak. Si Eriksen ke Wolfsburg dan Lindelof ke Aston Villa. Habis itu, Johnny Evans juga memutuskan untuk pensiun dan jadi kerja di MU sebagai Heads of Loans and Pathway. Tunggu, head itu kepala, loans itu pinjaman, pathway apa ya? Nggak tahu apa itu. Kalau aku kira-kira kayaknya posisi dia ini di MU sebagai kepala pinjol dan patwal gitu kali ya. Habis itu, The Bomb Squad MU yang isinya pemain-pemain toksik macam si Rashford, Anthony, Garnacho, dan Sancho masing-masing udah berlabuh di klub barunya. Rashford dipinjamkan ke Barcelona dengan opsi permanen. Ya mungkin nggak dipermanenkan juga. Tapi nggak tahu juga lah ya, masih awal musim soalnya. Permainan dia kadang bagus, kadang nggak. Oh iya, si Rashford ini juga makin nomor punggung 14. Mungkin dia mau menghormati sosok Lord Lingardinho kita yang dulu sempat diincar Barcelona tapi nggak jadi. Paling tidak kalaupun orang yang nggak nyampe nomor punggungnya minimal ya kan. Terus Anthony tadi yang udah dijual ke Betis, Garnacho juga dijual ke Chelsea, dan Sancho yang dipinjamkan ke Aston Villa. Ini ngeri juga ini si Sancho ini. Musim lalu dia dipinjamkan ke Chelsea ya kan. Sampai dia bisa juara UCL Mini. Ada kewajiban membeli sebenarnya di kontrak pinjaman mereka kemarin. Cuma karena penampilan si Sancho ini nggak stabil, Chelsea pun berat mau mempermanenkan dia. Sebenarnya mereka mau aja, cuma paling nggak turun gaji lah ya kan. Ini udah mainnya nggak konsisten, gaji nggak mau turun pula. Gaji dia mahal soalnya wak geng, 350.000 pound sepekan. Gak mungkin gaji dia lebih tinggi dari Sterling di Chelsea. Sterling dengan gaji tertinggi di Chelsea aja udah gila kali kurasa ya kan. Apalagi tambah Sancho, mau lah jadi combo coling nanti ya kan.
Jadi daripada dia turun gaji, si Sancho ini lebih milih balik ke MU. Nggak main lah situ, yang penting gajiku tetap tinggi. Di zaman Amorim ini udah pasti si Sancho ini nggak dimainkan. Makanya dia disuruh buat nyari klub. Sempat ditawar sama AS Roma, tapi masalahnya digaji lagi. Dan ada tawaran dari klub Turki, tapi masalahnya dia gengsi. Sampai akhirnya datang tawaran dari Aston Villa buat minjam Sancho. Sancho mau main di Villa karena gajinya tetap. Yang pusing Aston Villa sama MU. 80% gajinya ditanggung Villa, 20% lagi ditanggung BPJS. Oh salah, ditanggung MU maksudnya. Apakah worth it Villa meminjamkan Sancho ini? Nggak tahu juga lah ya kan. Soalnya baru dia debut di Aston Villa langsung cabut dari Piala Kerbo. Tapi ini baru debut wah geng, sabarlah kita menunggu sampai akhir musim. Bisa aja nanti Aston Villa tampil di kompetisi baru musim depan. Salah satunya kompetisi divisi Championship. Oh iya, satu lagi di bomb squad yang gak sempat dibuang yaitu Tyler Malaysia. Gak ada yang minat sama ini pemain. Emang aneh-aneh aja pembelian si Ten Hag ini ya kan. Yang Anthony lah, Malaysia lah. Ini si Malaysia pun biarpun gak ada yang nampung, tapi gak nampak juga dia di MU. Kurasa diam-diam si Malaysia ini udah dikirim MU ke Malaysia jadi TKB, tenaga kerja Belanda. Untuk pembelian MU, widih, canggih-canggih kali wak geng. Biarpun gak main di kompetisi Eropa, tapi mereka masih bisa menggoda pemain-pemain bagus. Pertama ada Matheus Cunha yang dibeli 74,2 juta euro dari Wolves. Walaupun sempat banyak yang bilang ini overpriced, tapi masih wajar lah harga ini untuk Matheus Cunha. Masih lebih murah dia kalau dibandingkan sama Hollywood dan Anthony soalnya. Terus ada Bryan Mbeumo yang dibeli dari Brentford seharga 75 juta euro. Mahal juga sih, tapi tetap si Mbeumo ini pemain yang bagus. Asli kalau ditengok kontrol bolanya mantap sih dia. Seenggak bergunanya MU lawan City kemarin masih ada lah guna si Mbeumo ini ya kan. Tapi menurutku si Cunha sama Mbeumo ini tetap dua pemain yang bagus lah. Mereka juga udah terbukti dan paham atmosfer Liga Inggris seperti apa. Aku yakin kali pasti mereka bakal menangin banyak gelar musim depan. Musim depan ya, bukan musim ini ku bilang. Itu pun kalau musim depan mereka milih cabut dari MU tapinya. Habis itu mereka ngedatangin bocil antah berantah dari Paraguay sana, si Diego Leon. Skip lah, nggak terkenal. Habis itu ada juga Benjamin Sesko, striker jangkung dari RB Leipzig ini dibawa ke Old Trafford dengan harga 76,5 juta euro. Sesko akhirnya milih MU meskipun dikejar sama Newcastle yang notabene main di UCL. Paling nggak biarpun nggak main di UCL, follower dia naik ya kan. Cuma nggak sebanding juga sih follower banyak tapi bertahun-tahun nggak main di UCL. Soalnya tahun-tahun berikutnya belum tentu juga MU lolos ya kan. Nah gabungnya Sesko ini juga ngegeser tempat Hollywood di posisi striker utama MU. Hollywood pun akhirnya geser ke Napoli. Dan dia debutnya di sana berjalan bagus dengan nyetak gol. Ini waktu di MU emang Hollywood yang nggak bagus apa cuman sih Nol? Kalau gue bilang ya emang siapapun nih kalau masuk MU jadi ke nerf sendiri wak geng. Ronaldo aja yang ngegendong MU di masa sulit pun dianggap biang kerok. Emang udah dasarnya toksik ini klub. Cuma fans MU tetap respect sama Hollywood karena dia biarpun dibuang Amorim, sampai kejelasan dia pindah dia masih datang support timnya. For your information aja nih wak geng, si Hollywood ini waktu di Atalanta diincar Madrid loh wak geng. Gak sembarangan pemain yang diincar sama Real Madrid. Kalian tengok lah contohnya Mariano Diaz, Luka Jovic. Ternyata diincar Madrid pun belum tentu bagus juga ya kan. Tapi sedihnya si Hollywood ini karena dia fans berat MU dari dulu. Jadi dia ngerasa kecewa juga gak bisa memberikan yang terbaik di MU. Bahkan dia kemarin bilang rela bersaing di MU biarpun MU datangin Sesko. Tapi kayaknya MU gak bisa nyimpan orang ini dua. Capek kali lah MU bayar gaji 2 striker yang bikin gol aja payah. Hollywood pun cabut ke Napoli dengan status pinjaman dan ada opsi permanen di musim depan. Dan masuklah si Sesko ini ya kan. Orang Slovenia pertama yang main buat MU. Tapi sejauh ini beberapa kali dia dimainkan, nyetak gol pun enggak, ngasih pun enggak. Bentar lagi kalau nggak ngegolin anak ini, udah keluarlah sebutan Sesko cok buat si biawak ini. Kalau modal tinggi besar aja nggak bisa ngegolin dan ngasih asis, mending jadi kiper aja deh daripada jadi striker ya kan. Bakalan jadi Hollywood kedua sih kayaknya si Sesko ini. Kayaknya MU butuh sosok striker yang pengalaman ya kan. Kayak dulu mereka pernah ngambil Ibra, Cavani, dan abang utak kita Ronaldo. Kalau permainan gak bagus, paling gak bisa nyetak gol mereka. Ini sekarang berharap sama striker muda tanpa ada bimbingan orang tua susah juga. Oleh sama Nistelrooy yang udah jadi pelatih dan dipecat pun, disuruh jadi striker lagi dia MU rasa langsung jadi starting mereka ini dibandingkan striker-striker MU sekarang ya kan. Dan terakhir MU mendatangkan Sean Lamens dari Royal Antwerp dengan harga 21 juta euro. Mahal juga ya ahli medis dibeli seharga 21 juta euro wak geng. Bukan ahli medis itu Nol, kiper itu Nol, kiper. Kiper alamak jam, muka-muka kutu buku kayak gini kiper rupanya. Dari awal peresmian dia di MU aja udah malesin kali ya kan. Tengoklah gak ada rapi-rapinya rambutnya. Baru aja gabung udah langsung suntuk dia nengok MU. Tapi agak drama juga ini pembelian si Lamens ini. Sebenarnya opsi kiper MU itu ada 3 kemarin. Si Lamens ini, Donnarumma sama yang terakhir Emi Martinez. Ini kalau kalian jadi pemilih MU, kalian ngambil yang mana? Coba kalian komen lah di bawah geng. Pertimbangannya gini, Lamens ini pemain muda. Hasil scouting katanya bagus. Mungkin mikirnya bakalan jadi kayak De Gea dulu ya kan. Dari yang gak terkenal jadi legend di MU.
Terus yang kedua ada Donnarumma. Pemain top dunia, mental baja, pengalaman tinggi, masih muda juga, cuma gajinya mahal. Atau pilihan ketiga ada Emi Martinez, juara dunia, pengalaman juga tinggi, Premier League proven, gaji nggak semahal Donnarumma tapi udah tua. Kalau aku nih ya udah pasti Donnarumma. Soalnya gini, duit dari gaji Rashford, Sancho, Anthony dan lain-lain itu udah lumayan bikin longgar lah ya kan. Apalagi memang kiper ini sosok vital yang dibutuhkan MU. Jadi mereka harus yang ngambil Donnarumma. Tengoklah Donnarumma. Baru dibeli langsung jadi starter di derby Manchester. Lah si Lamens baru dibeli cuma jadi cadangan ya buat apa ya kan? Mending lagi ambil Emi Martinez dulu, paling nggak leadershipnya bisa diambil untuk lini belakang MU. Tengil-tengilnya juga bisa jadi booster MU. Selain itu bikin blunder juga bisa dia. Tapi kita harus nengok lah si Lamens mainnya cemana. Nggak bisa juga kita langsung ngejudge, apalagi kita nggak pernah nengok kemampuan dia cemana. Soalnya dengar-dengar dia sampai dilabeli the next Courtois. Bisa jadi legend juga di MU macam De Gea ya kan? Kita tengok lah nanti dia bakalan jadi De Gea-nya Belgia atau malah jadi bule dengan varian rasa Onana. MU di bursa transfer ini gagal menutup tambahan opsi lini tengah mereka. Kemarin mereka ngincar Baleba juga seharga 100 juta pounds. Tapi Brighton ini nahan terus, mana tahu bisa lepas lebih mahal lagi. Pau kali Brighton ini. Nolak duit 100 juta pounds buat pemain macam Baleba. Kamavinga aja nggak semahal itu kurasa ya kan? Padahal yakin kali aku kalau jadi dia ke MU, datang masih Baleba pas main di MU jadi tabola Baleba. Tapi itulah memang MU ini ya kan? Mungkin sekarang mereka lagi proses buat membangun ulang klubnya. Supaya mereka bisa kembali bersaing di papan atas seperti sedia kala. Nah buat fans MU supaya kalian masih tetap semangat mendukung MU, pesanku kayak gini lah. Kalian dengar ya, hidup kita boleh mulus, boleh juga semrawut. Hari-hari kita boleh bikin senyum, boleh juga bikin cemberut. Kemaluan kita boleh botak, boleh juga bersembut. Tapi selama nadi kita berdenyut, tetaplah MU menjadi badut. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau ada transfer yang belum ku bacoti atau terlewatkanku, coba kalian bantu bacot aja lah di komen ya kan. Feel free buat nge-share ke kawan-kawan kalian dan subscribe channel ini ya wak geng. Udah mau 1 juta biawak kita di channel ini, vamos! Oh iya, aku juga mau ngucapin turut berduka cita buat teman-teman kita yang kemarin meninggal dunia waktu demo. Semoga tenang di surga buat semuanya. Buat keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan penghiburan. Semoga negara kita ini bisa kondusif ke depannya dan yang perlu diadili juga diadili seadil-adilnya. Kita semua pasti mau Indonesia maju dan baik-baik aja. Jadi buat siapapun beliau-beliau yang memiliki kemampuan untuk menyetir Indonesia ini, tolonglah disetirlah dengan bagus. Jangan nyetirnya sambil mabuk kekuasaan. Itu ajalah dari aku, stay safe buat kita semua. Apapun masalah kita, baik masalah pribadi, kerjaan, dan kehidupan, aku cuma berdoa semoga selalu ada jalannya diberikan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Udah dulu ya wak geng, akhir kata aku cuma mau bilang, jangan lupa makan, jangan lupa minum, dan jangan lupa ngetawain MU. Dadah wak geng.